Nama saya Margo Kusiono, ya. Saya praktisi pemasar properti. Di industri ini saya kurang lebih sekitar 17 hingga 18 tahun. Pernah di beberapa bendera, ya. Pernah di Coldwell Banker, pernah di Private. Nah, sekarang saya di Century 21 sebagai member broker Century 21 Prioritas, ya. Member broker Century 21 Prioritas yang berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jadi kalau Bapak Ibu mau kobrok-kobrok dengan tim saya untuk Cempaka Putih, terutama Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, market saya monggo untuk Jakarta, ya. Saya juga sekarang menjabat diamanahkan sebagai Ketua Bidang Humas DPP Arebi. Jadi untuk Humas DPP Arebi, saya mengepalai ini bagian promosi. Jadi setiap ada acara seminar, whatever, atau ada apapun media di Arebi, itu tugas kami nih. Nah, salah satunya, ntar saya info Bapak Ibu, ya. Kita tanggal 22 Mei, Humas akan mengadakan acara, ya, kiat-kiat properti di pasca dan masa COVID. Itu pembicaranya salah satu yang kemarin ngajar, moderatornya. Salah satu yang kemarin ngajar tuh Pak Aseng, ya, Pak Insinyur Widianto, Pak Aseng. Terus ada juga, ada legonya Pak Ori, terus ada dari Bank Niaga. Untuk sekarang kan tahu, ya, Bapak Ibu, banyak kredit macet, banyak orang relaksasi, kan dibahas, boleh tuh di acara tanggal 22. Ntar mungkin saya kasih ke Bu Ayu, ntar di-share aja di grupnya ini, ya. Terus saya juga YouTuber, jadi subscriber saya udah lumayan, ya. Silakan ntar dilihat di YouTube, itu banyak banget saya interview orang-orang penting di asosiasi ini. Salah satunya saya udah pernah interview Pak Tirta Setiawan, Dewan Kehormatan DPP Arebi. Banyak banget, ya, pelaku-pelaku bisnis properti. Ya, kalau Bapak Ibu dengar Lisa Kuncoro, ratunya Pondok Indah, ada obrolannya, sejarahnya di situ. Ada Wilson Ho dari topnya dari Riot Indonesia. Banyak banget, silahkan di-set. Di situ juga saya kasih beberapa ilmu seperti bagaimana menghitung ketinggian bangunan, ada KLB, KDB. Kemarin juga ada juga mengenai yang Pak Prano sounding, mengenai, bukan sounding, ajarin, ya, komparatif market analysis ada juga. Jadi saling berbagi lah, ya. Oke, itu singkat perkenalan saya. Jadi selama kurang lebih 17-18 tahun, mungkin saya akan sedikit bicara teori, banyak berdasarkan pengalaman. Supaya training ini berjalan lancar, saya pengennya dua arah, ya. Jadi ada interaktif dari Bapak Ibu, supaya message apa yang saya sampaikan, yang Ibu bisa terima, bisa menjadikan aplikasi, bisa menjadikan next setelah lulus ujian ini, setelah training ini, Bapak Ibu lebih kenceng, lebih pesat jualannya, lebih banyak tentunya closing-closingnya. Oke, itu aja sedikit perkenalan dengan saya, ya. Ntar di akhir acara juga tolong ntar di follow media sosial saya. Ya, saya aktif banget di media sosial, di Facebook, di IG, ataupun saya di YouTube, ya. Tuh, oke. Beberapa materi yang akan ini soalnya materi ini berhubungannya tidak tersusun, ya. Artinya bisa aja ntar bisa lari ke A, bisa ke B, tergantung ntar situasi dan kondisinya. Ini pertanyaan Bapak Ibu, kalau saya buka pertanyaan, bisa aja pertanyaan itu materi halaman ke-7 atau halaman ke-8. Tadi pagi saya tanya ke Ibu Ayu, Bu Ayu, materi ini udah di-share belum, ya? Oh, ternyata udah di-share, udah dikasih ke tim. Jadi Bapak Ibu mungkin udah scroll, ya, udah baca-baca, ya, kemana nih, materi apa yang akan saya sampaikan. Jadi bisa aja ntar kalau ada pertanyaan, bisa aja saya lari ke halaman 7. Kalau ada hal yang saya bahas, ternyata materi itu belum sampai, bisa aja saya lari lagi ke halaman atas lagi, tergantung nih. Saya pengen informasi yang sampaikan ini di pagi ini bisa sampai ke Bapak Ibu seperti itu, ya. Oke, Bapak Ibu, ntar interaktif, ya, Bapak Ibu, ya, boleh disela, boleh. Jadi saya akan kasih materi mungkin sedikit, silakan bertanya, ntar kita sama-sama lah. Ya, saling berbagi, ya. Ingat, ya, saya di sini bukan menggurui. Saya di sini bukan pengajar yang hebat, tidak. Saya di sini juga sama-sama belajar. Saya juga masih jauh dari pengalaman yang saya dapat selama ini. Mungkin kita saling sharing, berbagi. Yang paling inti mungkin ada kasus-kasus di lapangan, kasus-kasus real di lapangan, ya. Bagaimana menghandle customer yang tadinya nggak mau jadi mau, bagaimana meyakinkan orang yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Itu yang paling pokok tuh
prakteknya di lapangan itu kan praktek di lapangan itu kan makan waktu ya. Apalagi yang belum setahun ya mungkin belum banyak jam terbang. Sekarang jam terbang seperti Ibu tadi, Ibu Sherina yang udah 12 tahun ya, banyak banget transaksi, banyak banget pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Oke, Bapak Ibu, ini ntar mungkin Bapak Ibu udah baca ya, apa namanya udah baca di apa namanya di yang dikasihkan sama Bu Ayu ke Bapak Ibu ya. Ini akan sedikit bahas yang ini ya. Dapat dipercaya sebagai marketing associate, sebagai broker properti itu harus dapat dipercaya. Trust itu kepercayaan itu nomor utama ya. Kalau Bapak Ibu udah nggak dapat dipercaya sama orang, susah banget untuk jualan. Kalau Bapak Ibu dipercaya, saya yakin deh orang beli nggak sekali. Karena saya pernah jual satu properti itu bisa 4 kali berturut-turut. Dianya, kakaknya, saudaranya, temennya. Jadi direferensiin. Karena saya pertama closing dengan satu klien ini, dia trust percaya sama saya layanin, terus dia percaya, terus dia kasih referensi. Jadi ada satu istilah, tinggalkan madu di mulutnya. Kalau orang seneng, happy, pasti dia kasih rekomendasi. Kita sebagai broker properti, ingat ya Bapak Ibu, kapitalisasi ini tuh triliunan. Ya, kalau kita di industri ini cuma hanya sesaat doang, sayang banget. Kalau kita dipercaya, wah, banyak banget keuntungannya. Banyak teman-teman saya, terutama ya, yang udah pengalaman di industri ini udah lama, punya database, itu dia punya namanya investor. Investor itu belinya itu kadang nggak lihat, dia tuh kalau udah percaya, kita udah kayak konsultannya, udah lu beli aja, yang penting gua untung. Oh ini bagus, lu beli aja. Dia cuma transfer uang, dia nggak lihat propertinya, karena dia udah percaya. Itu tolong dijaga kepercayaan, karena bisnis kita itu bisnis pelayanan, salah satunya pelayanannya kunci utamanya dipercaya. Kalau orang nggak bisa dipercaya, udah susah nih. Ya udah susah di bisnis ini. Ya, terus ntar kita bicara mengenai manfaat biaya. Ya, manfaatnya apa sih? Karena orang ntar ada keberatan, rata-rata keberatannya itu di harga. Itu Bapak Ibu harus bisa membuat value itu properti seperti apa. Ya, ntar kalau value-nya bagus, value-nya menguntungkan, value-nya menonjol, itu biaya bisa dikesampingkan. Rata-rata orang ntar mentoknya di harga untuk negosiasi. Ya, ntar ada cerita lah, ntar kita sharing. Itu ada pengalaman buruk juga. Ya, ingat ya Bapak Ibu, broker properti itu bukan hanya satu, broker properti itu udah ratusan sebagai gambaran ke Bapak Ibu ya. Di anggota Arebi itu yang di itunya itu bisa di-unmute-nya ya Bu Ayu ya. Karena suaranya dia kedengaran feedback. Dilihat yang apa itunya ini ditutup tolong kedengaran. Ngeganggu ke teman-teman yang lain. Oke. Pengalaman tadi sampai mana saya lupa. Pengalaman buruk ya. Jangan sampai kita kan tahu ya broker properti totalnya itu di Indonesia ya anggota ya kantor ya, bisa bukan bicara individu, kantor ya 1.278 kantor. 1.278. Kalau satu kantor minimal ya, minimal 10. Kadang satu kantor seperti Raiwet Prestige itu 70, kantor saya 50 timnya. Ada beberapa kantor rata-rata 20, 15. Anggap aja 10. Dari 10, satu kantor 10 kali 1.200, sekitar 1.278, sekitar 13.000. Ada 13.000 orang yang berada di industri ini gitu loh. Apalagi kalau bicara di Kelapa Gading ya, yang di situ banyak banget broker-broker dan yang berbendera ataupun yang tidak berbendera. Mungkin ada beberapa listingan properti atau orang udah punya pengalaman buruk memakai broker properti. Nah, itu ntar bisa Bapak Ibu sharing tuh. Ya, jadi belajar dari sini yang paling inti Arebi itu salah satunya punya misi dan tujuan membuat industri ini maju dan orang-orang yang ada di industri ini profesional lah ya. Jangan sampai ngejual properti itu kan bisa aja, maaf nih Bapak Ibu, bisa aja satpam komplek, bisa aja ibu-ibu pakai daster yang nggak punya sekolahnya, yang nggak punya trainingnya. Bapak Ibu hari ini dididik nih. Bapak Ibu hari ini hari terakhir, Bapak Ibu dapat banyak banget pengalaman dari orang-orang yang kompeten di bidangnya, dari orang-orang yang hebat. Ya ada Ibu Mira, ada Pak Aseng, ada Bu Medi. Waduh, itu orang-orang hebat, orang-orang jago. Ntar terakhir mungkin Pak Paulus nih. Bos saya nih, ketua bidangnya Litbang, ntar bicara mengenai negosiasi. Jadi ingat ya, tidak semua orang pasti kebutuhannya bisa dipenuhi ya. Itu udah hukum alam ya.
Ya, tapi setidaknya Bapak Ibu bisa menciptakan value lah. Ya, pengurangan resiko ya salah satunya kalau menggunakan broker itu ada pengurangan resiko. Ntar sedikit itu mungkin agak sedikit ke legal atau agak sedikit ke penjabarannya. Itu materi-materi saya akan berbagi ke Bapak Ibu seperti itu supaya ini saya stop dulu deh supaya ini sampai. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ada Bu Ayu ntar bisa dibantu pertanyaan ya kalau ada pertanyaan ya. Oke. Saya bertanya kalau boleh Pak, kalau dikasih kesempatan. Saya nggak bakal kasih Pak, karena di bulan suci Ramadan ini saya harus berbagi Pak sebenarnya Pak, bulan berkah nih. Sebentar Pak, sebelum saya lanjut lagi nih Pak, saya mau santai ya, kita mau berbagi aja ya, karena saya nggak mau tegang. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa dapat ke Bapak Ibu. Saya juga mau sampaikan buat teman-teman, saya lupa tadi ya, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diterima dan berkah buat kita semua itu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, tadi Pak siapa yang mau nanya ya? Saya dengan Leo Pak. Oh, Pak Leo, Bandung lagi nih. Ya, Bandung gimana Bandung, Pak Leo? Bandung, saya jalan-jalan ini sedang macet Pak. Wah, PSBB udah nggak berlaku ya. kata tenaga Ya, PSBB, kesehatan terserah Indonesia lah, udah capek nih. Saya punya temen punya temen di kesehatan pusing dia. Kagak ngerti nih penduduk plus 62, penduduk plus 62 tahu ya? Kagak ngerti nih penduduk plus 62. Ya, Pak Leo, silakan. Pertama, karena tadi buka, kenapa orang begitu dengar agen itu agak menghindar. Oh, Asik. agen ya? Yeah. Nggak jadi deh Pak. Oh, agen ya? Nah, kira-kira hal-hal negatif apa yang dilihat dari seorang agen Pak? Dan kira-kiranya harus seperti apa untuk menghilangkan kesan seperti itu? Makasih Pak. Asik, mantap. Pertanyaan pendek, jawabannya panjang banget ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi intinya gini, tidak ada sesuatu yang sempurna ya. Saya akan jawab menurut versi saya ya. Menurut saya punya ini. Gini, Pak Leo. Nah, kenapa dia tidak aware dengan namanya agent gitu loh. Ya, mungkin dia banyak hal sih punya pengalaman buruk. Mungkin dia belum paham apa sih fungsi agent gitu kan. Karena satu hal yang kalau saya melihat ya, kalau kita melihat negara, kita kan punya kiblat. Kita punya kiblat salah satunya kiblat broker properti itu ke Amerika ya. Banyak bendera-bendera dari Amerika yang datang ke sini. Ada Coldwell Banker, ada Remax, ada Century 21, ada Era. Ya di sana udah maju banget industrinya. Ya, ada juga dari Australia, ada ya, ada aja Hooker, ada Raiwet. Mereka belum ngeh, Pak, belum tahu Pak manfaat kita satu. Nah, salah satu yang orang nggak mau, oh ini agent ya, dia takut Pak, dia nggak tahu manfaatnya kalau pakai agent seperti apa. Justru tugas Bapak nih, tugas saya juga nih salah satu humas, membuat bahwa Arebi itu, asosiasi ini, broker properti itu diakui, broker properti itu membantu masyarakat, kita membantu. Karena kalau dia dengar pakai agent, nitip nih salah satunya nih ya, dari misalnya Bapak mau ngelisting nih, kan listing salah satunya bisa via telepon di Facebook. Saya Leo dari Homeland Property, dari agent properti langsung ditutup, tak aja. Saya nggak perlu pakai agent, bawa aja customer-nya ke sini. Atau saya nggak mau. Nah, itu tugas Bapak, Pak. Bikin kepercayaan. Profesionalisme diperlukan, Pak. Karena broker-broker, maaf nih, yang kalau di Kelapa Gading, atau yang di Serpong, atau yang di Muara Karangkulit dan sebagainya, mungkin orang rata-rata udah pakai agent. Tapi yang di Jakarta Timur ya, karena belum banyak broker properti, rata-rata sama kayak Bapak nih. Oh, apa agent saya nggak mau ya. Nah, tugas Bapak, Pak, meyakinkan dia, Pak. Mungkin dia nggak paham, Pak. Kalau nggak paham bisa seperti itu. Karena image-nya tetap, image beberapa orang itu, agent properti itu adalah maklar, adalah yang mempersulit. Banyak image seperti itu. Tugas Bapak, Pak. Ya, meyakinkan dia. Atau dia pernah kecewa sebelumnya. Ya, Bapak yang paling utama, ingat Bapak Ibu ya, yang paling utama nih. Yang paling utama saya kasih sharing aja. Bapak Ibunya harus yakin, industri ini, profesi ini sangat dibanggakan. Kalau Bapak Ibu merasa di industri dan profesi ini cuma hanya iseng coba-coba, Bapak digituin ntar down, Pak. Oh agent ya, saya nggak tertarik, down, Pak. Oh susah ya di bisnis ini. Tapi kalau Bapak Ibu yakin bisnis ini dibanggakan, Ibu yakin di bisnis ini tuh menjanjikan, kalau dia
menolak. Bapak sebut lagi menolak, saya cuma bisa bilang ya, EGP Pak, banyak kok orang masih membutuhkan jasa kita. Tapi ingat ya, penolakan pertama bukan alasan pertama bukan penolakan utama. Ini ingat nih, alasan pertama bukan penolakan utama. Jadi sorry nih analoginya, seorang cowok kalau naksir cewek, terus ceweknya nolak, bukan alasan pertama. Kadang-kadang minta pembuktian. Bener nggak sih lu serius sama gue? Bener nggak sih lu agent yang profesional? Bener nggak sih lu bantu properti gue? Gitu loh. Di kitanya Pak, yakinin. Makanya dibekali ini untuk hari ini nih, Bapak Ibu dibekali legalitasnya, sellingnya, listingnya, dibekali supaya Bapak Ibu pede. Lihat loh orang pede loh, dengan orang nggak pede kan kelihatan. Bisa lihat lah orang serius nggak? Tanya Bu Serina deh, udah 12 tahun. Bisa kelihatan. Orang nelfon aja udah kebaca, kok ini cuma nanya-nanya doang, TTS. Oh ini serius nih. Oh pas ketemu, wah ini bener nih mau beli, tertarik. Itu tertarik itu punya gejala kayak orang sakit. Biasanya rata-rata tertarik itu bisa lama-lama itu di rumah. Di rumah itu bisa lama, tuh bisa sejam lebih. Tapi nggak tertarik kan 5 menit keluar lagi. Ya deh, terima kasih saya pikir-pikir dulu. Jadi di kitanya Pak, yang paling utamanya Pak Leo. Kitanya sebagai broker bisa meyakinkan dia. Mungkin dia belum fungsi kita, mungkin dia belum jasa kita. Ingatlah, kita jual jasa loh. Kita nggak punya barang. Kalau namanya jual jasa, banyak banget. Salah satunya pelayanan. Kasih pelayanan ke mereka. Seperti itu Pak Leo. Ya. Pede aja Pak. Kalau dia nolak, kalau saya nolak lagi 3 kali. Pernah nih pengalaman ya. Pernah saya ngelisting, saya juga dulu jadi marketing ya. Sebelum jadi member broker. Saya pernah di telepon orang, waktu itu saya masih zamannya Kompas ya. Saya telepon karena Sabtu Minggu biasanya Kompas tuh ramai banget iklan ya. Saya telepon, terus saya telepon ternyata saya lihat ini owner nih yang iklan ini. Saya telepon, ownernya ngomong gini ke saya. Bapak tuh agent yang keempat, Pak. Ya, oh bagus, Pak. Ya, Bapak kalau misalnya Bapak nggak terima saya untuk ngelisting, ntar Bapak akan dihubungi lagi agent ke-5, ke-7, sampai ke-10 agent. Dia ketawa malah. Titip ke kami, Pak. Kelebihannya apa? Saya kasih program saya. Ini kelebihan kami, salah satunya open house, bla 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 bla. Oh, biasa minta pembuktian seperti itu. Tinggal kitanya pede. Beda loh. Pak, orang pede nggak bingung, beda kalau ditanya. Kalau Bapak jual primary product nih, produknya nggak hafal nih, terus ada orang serius nanyanya biasanya kalau orang serius mau beli tuh nanyanya banyak banget, detail banget, terus kita nggak bisa jawab, bener ya Pak, gimana? Kelihatan kan, kayaknya orang nggak ngasih produk deh. Sama Pak Leo, Bapak salah satunya harus yakin dulu industri ini tuh industri yang sangat menjanjikan, industri ini tuh industri sangat bagus buat Bapak. Dulu kan maaf nih Bapak Ibu, mungkin di sini ada bekas orang bank ya. Dulu kan kerja di bank keren kan, oh kerja di bank nih. Mungkin ada beberapa teman saya juga dulu ada yang baru lulus, jangan masuk ke broker, apaan sih broker. Nah sekarang mah teman saya punya kantor di broker properti. Dia dulu mau kerja di bank, tapi dia bangga dengan profesinya. Harus bangga dulu Pak Leo, ya. Oke Pak Leo. Buka ini. Iya Pak, makasih Pak. Jadi kitanya harus yakin dulu. Iya dong. Kemudian tadi begitu ditelepon, Bapak harus terima saya. Kalau enggak, Bapak akan direpotkan dengan agen yang ke-5, 6, 7, 8. Itu Pak, saya bisa. Pak. Itu lihat orangnya Pak. Nggak semua orang bisa dibecandain ya Pak ya. Ingat ya Pak. Kalau kita bisa bercanda sama orang, dia terima. Kalau enggak, Bapak bisa di kick out Pak. Makanya kalau pihak telepon kayak gini nih, saya juga ngelihat kan ada yang di-unmute nih mukanya, susah. Saya kalau interaktif ngajar di kelas lebih enak, bisa kelihatan mana yang serius, mana yang enggak. Pak Leo serius nih, walaupun saya lihat dari sini Bapak di mobil, tapi Bapak udah buka catatan nih, Bapak catat nih. Lihat situasi Pak, kondisi, ingat ya, kita tuh harus bisa menyesuaikan kalau kita kayak orang perang, lawan musuhnya seperti apa. Makanya, salah satu yang saya kasih berbagi ini, kalau Bapak Ibu ketemu customer, dia telepon, dilacak dulu deh. Ini siapa ya orangnya? Apalagi kalau belinya korporat atau PT, dilihat dulu. Jadi kalau saya pun kalau mau bicara sama orang interview atau ngobrol, saya pengen tanya dulu dia tuh siapa. Kalau kata, maaf nih, mungkin Ibu Serina punya, atau siapa di sini yang udah punya dewasa, mungkin putrinya udah hampir 20 tahun, ada laki-laki datang kan, mau ngelamar putrinya. Pasti kan cari bibit-bebet bobotnya. Ini siapa sih? Nah, Bapak Ibu juga harus begitu. Ya, lihat situasi Pak Leo. Bisa dibecandain, bisa yang enggak, Pak. Ya, lihat situasi. Jangan sampai ntar Bapak bercanda ke situ, orang yang nggak terima, bisa bumerang juga. Ya, bawa enjoy aja. Yang penting satu hal, Bapaknya pede. Orang pede, orang yakin, nadanya tuh kedengaran. Dari nada tuh kedengaran, Pak. Dari kalau kata orang lihat tuh, gerak-gerik tubuhnya pun kedengaran. Kalau orang pede yakin gitu. Ya. Oke, Pak Leo, ya? Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, saya lanjut ya.
Udah 32 orang. Wow. Oke, next. Ini kelihatan ya. Saya bisa aclok kan kayak orang Sunda ya. Jadi bisa ke sini. Cuma saya bagi. Oke. Ini keberatan adalah ekspresi yang menarik. Wah, ini nih keren ya. Ingat Bapak Ibu ya. Ini sharing saya ya. Kita itu menjualkan sebagai broker itu ada dua ya. Primary product, secondary product. Primary market, secondary market. Kalau saya bicara lebih condong ke secondary ya. Ya, misalnya nih Bapak Ibu iklan di media. Terus iklannya itu ada yang telepon. Orang itu appointment janjian dengan listingan Bapak Ibu atau listingan teman satu kantor di Bapak Ibu. Ya. Terus dia lihat rumahnya janjian, pas di rumahnya. Bicaranya kencengan dikit. Kenapa? Kenapa Bu Serina? Kurang kenceng ngomongnya. Kurang keras suaranya. Kurang kenceng ya. Aduh, oke. Ini saya di rumah nih, tetangga saya pada denger nih, belajar juga nih tetangga saya. Jadi contoh yang tadi saya bilang, kalau orang keberatan adalah ekspresi yang menarik itu, misalnya ya Bapak Ibu udah bawa customer ke satu properti, ya ingat ya, kalau dia misalnya banyak alasan, keberatannya benar positif ya, wah ini rumahnya, misalnya kok itunya ya, atapnya nih banyak direnovasi nih, terus kok ini nih ubinnya nih, kok kayaknya bergelombang kurang bagus. Nah, keberatan-keberatan itulah yang sebenarnya akan tanda itu orang tertarik. Justru kalau orang udah lihat properti, terus dia bilang, oke Mbak, oke Bu, terima kasih, ada properti yang lain nggak? Nggak punya keberatan, itu susah kita membaca ke arah mana. Nah, keberatan-keberatan itu banyak banget. Ya, ntar kita lihat di lapangan lah. Keberatan seperti apa? Cuma Bapak Ibu harus tahu nih karakter orang. Ada orang itu yang tipenya tuh penglihatan. Jadi dia bicaranya, wih rumahnya bagus ya, warnanya ya. Ini kok cocok banget, kok desainnya keren ya. Jadi kalau penglihatan tuh biasanya matching gitu. Warna baju, kalau dia dandanannya ya, terus ngomongnya tuh bicaranya tuh kelihatan bagus tuh, ada lagi seperti itu. Jadi kalau dia lihat rumahnya catnya kotor, dia tuh jelek. Oh ini catnya nggak bagus. Nah, ntar ada lagi saya belajar ya sedikit orang yang tipenya perasa. Dia nggak banyak omong, biasanya orang menyentuh, temboknya disentuh, mejanya disentuh, ya dia disentuh sama dia. Wah ini temboknya halus nih, rasanya bagus nih di sini. Dia ngomong agak rasa. Ya, ada lagi ntar orang tipe pendengaran. Pendengaran itu ya komben ya pendengaran itu. Dia kedengarannya memang daerah sini bagus ya. Ntar itu Bapak Ibu nih. Ntar Bapak Ibu ntar bagaimana menghandle keberatan, Bapak Ibu harus tahu karakter orang tersebut. Yang tadi Pak Leo bilang jangan sampai orangnya kita baru kenal, belum tahu terus dicandain. Kalau Bapak nggak mau di leasing sama kita, ntar ada yang ke-6, ke-7, ke-8 telepon Bapak loh. Digituin ada yang marah. Emang lu siapa gitu loh. Ada di situ seneng dia ketawa, tergantung. Makanya ntar bisa dilihat. Ingat ya, keberatan adalah ekspresi yang menarik. Jadi dengan keberatan itu adalah tanda-tanda nih gejala-gejala orang tertarik. Ya, tertarik kan belum tentu beli ya. Tertarik setidaknya ada step untuk ntar closing. Ada step untuk ntar jadi jualan seperti itu ya. Next. Nah, ada keberatan nyata sama keberatan palsu. Ya, kelihatan kok. Ntar di sini ada contoh-contoh keberatan-keberatannya ya. Oke deh, misalnya gini. Ingat ya, saya tadi udah bilang, keberatan pertama itu biasanya keberatan palsu biasanya. Ya Pak, saya pikir-pikir, saya biasanya, saya akan tanya, ini contoh saya ya. Saya kalau nganter buyer, itu maksimal saya nih, walaupun listingan saya banyak, itu maksimal 3 properti. Saya nggak mau lebih. Ada orang akan minta lagi, ada lagi nggak Pak Margo? Ada lagi nggak? Saya maksimal 3 properti. Saya bawa ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Setelah 3 properti, saya akan tanya, Bapak, Ibu, properti mana yang Bapak Ibu suka dari 1, 2, dan 3? Saya akan ikutin keinginan dia. Kalaupun, maaf nih, menurut saya properti nomor 1 itu lebih bagus.
Tapi kalau dia bilang, Pak, kayaknya saya tertarik properti nomor 3 deh. Saya akan ngikutin, aminin. Ya benar, Pak. Nomor 3 memang bagus. Ingat ya, kita jangan berdebat dengan customer. Kita harus ikutin selera customer. Ya, setiap kali alasan dia jangan kamu patahin. Ya, nggak Pak, saya suka nomor 3. Oh, nomor 3 jelek loh Pak, bagusan nomor 1. Jangan. Iyain aja. Bener Pak, saya juga suka dengan nomor 3. Ya. Terus kalau dia ada alasan, Pak, sorry Pak, nomor 3, misalnya ya, saya tanya lagi, kenapa Ibu milih nomor 3 misalnya? Entar dia akan kasih alasan. Nah, ada alasannya yang nyata, ada alasannya yang palsu. Ingat, alasan pertama itu adalah alasan, biasanya alasan palsu. Kalau orang nolak, saya nggak tertarik, kenapa? Ya nggak suka aja lingkungannya. Kenapa nggak suka lingkungannya? Padahal lingkungan di sini bagus lah. Apanya yang ibu nggak suka dengan lingkungan ini? Bisa seperti itu. Ya, ingat Bapak Ibu, terus desak, ingat ya, terus desak dengan pertanyaan. Jangan desak Bapak Ibu dengan menurut Bapak Ibu, jangan. Semakin Bapak Ibu banyak bertanya, semakin Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, semakin si customer itu banyak ngomong, Bapak Ibu semakin tahu kemana selera dia. Bapak Ibu semakin apa kemampuan dia sejauh mana. Ya, seperti itu. Jadi keberatan-keberatan itu ntar ada di contohnya ya. Ada keberatan-keberatan, yang pertama tuh keberatan palsu. Mungkin ntar ada contoh di bawah, salah satunya kalau jualan primary market nih. Mungkin di sini Bapak Ibu ada, kita kan kerjasama dengan developer kasih price list-nya, kasih brosurnya, kasih harganya. Terus kita kasih nih ke buyer kita, ke calon buyer kita yang tertarik. Dia bilang gini, simpan aja di situ dulu deh brosurnya, ntar saya pelajari. Setelah saya pelajari, ntar saya akan telepon Bapak atau Ibu. Nah, itu kadang-kadang keberatan palsu tuh. Karena dia nggak mau diganggu, seperti itu. Karena dia juga nggak mau pusing. Seperti itu. Ya, contohnya, ntar ada contoh-contoh di bawah. Oke. Next. Cara terbaik mengenali keberatan palsu adalah mengamati reaksi orang-orang setelah Anda memberikan jawaban yang kuat. Kamu lihat deh, ya. Kalau katanya di orang-orang FBA itu, orang-orang yang ngerti orang itu, menginterview orang tuh kelihatan lah. Ya, dari nada suara dia ngomongnya benar apa enggak, bohong atau tidak. Yang interview orang tuh yang kejahatan tuh. Ya, dari gerak-gerik tubuhnya. Coba Bapak Ibu nih, lakukan ya. Tanya ke saudara, ke teman atau ke anak, ya, tatap matanya deh. Ya, terus kalau kita nanya, terus dia matanya ke atas, ke bawah, itu jawabannya biasanya bohong. Coba deh, kita tatap mata, dia tatap lagi, berarti benar-benar tuh serius tuh. Jadi kalau dia, apalagi kalau ada jeda sekian detik aja, dia mau mikir nih, mau jawab apa gue ya? Ingat tuh, coba tatap matanya pas di kening ya. Terus kita tanya, kalau dia jawabannya tegas, terus matanya juga melihat, nah itu dia biasanya benar. Kalau yang orang-orang yang jawabannya suka palsu itu gerak-gerik tubuhnya kelihatan. Terus ini kita nggak bisa lihat ini sih ya di kelas sih ya. Saya bisa praktekin tuh matanya dialih ke atas, lihat ke bawah. Jawabannya agak jeda, agak lama. Dia mikir, otaknya mikir mau ngomong apa gue. Jawaban alasannya seperti itu. Lihat ekspresi tubuhnya, gerak-geriknya, ya, matanya, ya, nada suaranya pun kalau udah ngerti tahu nih jawabannya benar atau tidak seperti itu. Minimal Bapak Ibu ntar berdasarkan jam terbang, kalau udah lama di industri ini ketahuan nih. Sorry, ini bayarnya TTS nih, tanya-tanya saja. Oh ini bayar serius nih. Oh dia tertarik nih. Oh dia mau nih. Ya, ada hukum Pareto di mana, sorry ini hukum Pareto itu 80-20%. Contoh, 100 orang kamu bawa ke satu properti, 100 orang kamu promosi, 100 orang kamu broadcast, 100 orang kamu infokan, mungkin 20%-nya. Atau 20%-nya atau 20 orang tertarik. 20 orang itu ngambil 20%, 4 orang akan beli. Itu hukum Pareto. Tapi kalau kamu semakin jago, mungkin dari 100 bisa aja 40% atau 50% bisa beli. Itu berdasarkan jam terbang. Tapi hukum Pareto itu di bidang industri apapun pasti berjalan.
Dari 100 cuma 20, 80 plus 20. Nah, bagaimana kita menerapkan hukum Pareto? Di saat pandemi COVID-19 seperti ini, mungkin kita bukan 100, karena orang kan tahu ya kondisi seperti ini. Mungkin harus ditingkatkan lagi, kalau Bapak Ibu dari 100 orang di bawah, 4 orang closing, untuk di kondisi ini mungkin 200 orang atau 150 orang di bawah bisa 4 atau 6 closing. Tapi buat beberapa orang yang udah jago, udah ahli, dari 100 orang diinformasikan untuk di bawah, bisa aja dia bisa 20 atau 30 closing. Itu ada namanya tergantung jam terbang dan tergantung pengalaman. Yang paling inti hari ini, kita harus mempelajari, ya itu keberatan-keberatan seperti itu. Ya. Next. Oke, jangan bertengkar dengan pelanggan Anda. Ingat ya Bapak Ibu, kalau saya lagi ngomong dengan pelanggan ya, saya tidak akan berdebat. Hindari konflik, Bapak Ibu bukan orang DPR, bukan politikus. Ya, kalau kita berdebat tuh yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Aminin aja, iyain aja. Saya nggak pernah, oh jangan, oh tidak Pak, ini nggak bagus, jangan. Oh kurang bagus Pak, iyain. Bener sih Pak, memang sih Pak, saya setuju dengan Bapak. Tapi, nah ada tapinya, tapi Pak, tapi Bu, ya, jadi jangan apa ya, apalagi kalau dia lagi ngomong ya Bapak Ibu, si buyer atau si customer lagi ngomong, terus kita potong, oh nggak Pak, nggak bagus ini, jangan. Iyain aja, ntar iyain, kita ikutin alurnya dia, baru kita masuk ke alur kita. Orang tuh paling seneng dipuji, orang tuh paling seneng ntar ada diapresiasi, kita ada ucapan ya, ada ucapan terima kasih, saya bangga dengan Bapak, dengan Ibu, Bapak, Ibu punya anak deh. Terus, sorry nih ya, terus dibagi rapot. Nilainya misalnya rankingnya nggak 1 lah, atau nilai 10 besar. Bilang, oh Bapak bangga, ke anak deh, masuk 10 besar. Bangga, ntar tahun depan bisa masuk 5 besar ya. Kan dia dibanggain dulu, dia supaya dikasih motivasi, supaya ntar lebih meningkat prestasinya. Sama ke customer juga. Jangan motong, jangan, kalau kita nggak setuju boleh, tapi ada tapinya. Benar sih Pak, saya seperti itu, tapi Pak menurut saya, rumah ini kalau Bapak Ibu beli, ke depannya nih, investasinya menguntungkan. Kenapa? Di sini akan dibangun, ntar jalan tol akses masuk. Di sini akan dibangun sekolahan. Di sini akan ada pusat bisnis. Karena kenapa? Salah satu value yang Bapak Ibu harus tingkatkan di properti adalah properti tersebut nilai investasinya kalau dibeli apa sih yang akan dibangun. Kalau di dekat properti itu banyak yang akan dibangun, tentunya kan akan pengungkit namanya ya. Pengungkit tentunya akan meningkatkan value. Itu Bapak Ibu harus sampaikan ke mereka. Ya, Bapak Ibu harus tahu nih perencanaannya di sini seperti apa. Ya, apa negatif-negatif si customer, negatif-negatif si calon buyer, saya yakin deh dia pasti ngangguk-ngangguk deh. Oh, keuntungannya ini. Bicara keuntungan, bicara benefit, ingat ya mereka takutnya ingat nih. Apalagi investor ya. Saya beli untung buat gua apa sih? Kalau orang tidak ada untungnya mabok dia, mabur dia, hilang. Buat gua untungnya apa sih? Kalau bisa Bapak Ibu memberikan keuntungan bukan plus tapi kali. Ya. Kalau keuntungannya 5 ditambah 5 kan cuma 10. Tapi kalau 5 dikali 5 keuntungannya 25. Bikin keuntungan kali, bikin value. Jangan bertengkar, iyain, kasih wawasan-wawasan. Makanya salah satunya Bapak Ibu yang ada di industri ini harus profesional, itu harus kalau yang secondary mengenali wilayah tersebut, mengenali produknya, tahu legalitasnya, tahu kelebihan-kelebihan di lingkungan tersebut. Kalau yang untuk primary, tahu juga developernya, track record developernya, produknya misalnya jual apartemen, ada tipe-tipenya yang studio, 1 bedroom, 2 bedroom, ya di lantai ini view-nya kemana, Bapak Ibu harus tahu. Jadi sekali lagi saya kasih tip, jangan bertengkar, hindari konflik. Ya, bahaya nih kalau jadi broker properti, kalau Bapak Ibu berkonflik terus kagak bakalan closing ya. Karena Bapak Ibu membawa ego masing-masing. Ikutin aja Bapak Ibu. Ikutin aja, iya tapi ntar belokin. Ya. Orang paling seneng tuh dipuji, inget ya. Orang paling seneng tuh iya tapi ntar kita ubah polanya dia supaya setuju dengan apa yang akan kita katakan. Oke, sebelum saya berlanjut,
ajukan pertanyaan, klarifikasi, dan jadi banyak bertanya ya Bapak Ibu ya. Apalagi kondisi seperti ini nih, ya kita harus punya empati loh. Ya, diklarifikasi. Menurut Bapak Ibu gimana ya? Maksudnya apa ya? Nah, dia akan jawab nih, klarifikasi alasannya dia. Kenapa ya Bapak Ibu enggak tawarnya segini, kenapa ya? Oh, saya hitungan saya Pak Margo. Menurut saya hitungan saya rumah ini ada. Ingat ya, dan kondisi seperti ini juga Bapak Ibu harus punya empati ya. Ingat, kadang-kadang ingat loh, orang mau jual properti, mau jual ya, dia udah kepepet loh. Udah kepepet mau disita rumahnya. Kita harus punya empati loh. Jangan ditekan-tekan. Udah mau disita, duitnya udah nggak ada, ditekan-tekan, dapatnya malah nggak dapat malah. Ya harus kita empati. Sebagai broker properti, apalagi Bapak Ibu udah hitung kan di hari pertama tuh ada komparatif market analisa, menghitung nih. Kita tahu ini murah nih barangnya. Udah murah kita tekan lagi. Harus punya empati. Atau dengan situasi seperti ini, Bapak Ibu lihatlah. Ada banyak perusahaan yang kolab, ada banyak orang yang kena PHK, ada banyak orang yang kondisinya saat ini kepepet mau jual properti banyak loh. Ya harus punya empati juga, gitu loh. Ya jadi kita kelihatan loh kalau orang punya empati seperti apa. Ya klarifikasi yang tadi bilang, kalau dia keberatan balikin lagi pertanyaannya, kenapa seperti ini ya? Kenapa ibu keberatan di ini? Nanti dia akan jawab. Dia lucu ya. Dia kasih keberatan. Nanti dia akan jawab sendiri keberatannya. Coba deh, lakukan deh. Kita ketawa kadang-kadang. Nah, kelihatan nih, oh dia keberatan palsu nih. Dia cuma ngomong doang untuk menghindari aja. Ya, kalau di saya sih dia cuma hanya iseng-iseng aja lihat-lihat rumah. Nggak ada duitnya. Bu, Ibu kalau setuju mau belinya pakai cash, KPR atau bank ya? Kalau pakai bank kita udah ada kerjasama nih dengan beberapa bank. Oh begini, udah kelihatan nih. Dia iseng-iseng aja kagak ada duitnya. Gua nganterin udah kayak setrikaan tapi dia tidak tertarik. Kita kelihatan kok. Ya tetap kita harus punya empati. Kita harus kasih pelayanan. Karena memang tugas sebagai broker properti harus melayani salah satunya. Seperti itu Bapak Ibu. Next, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya supaya kita ada berinteraktif ya. Ya, oke. Dibuka dong. Ya. Nah, kita... Saya mau nanya dong, Pak. Sebentar. Jangan nanya dulu, dibuka dulu dong. Yuk. Yuk. Mana yuk? Bapak Ibu. Bikin kopi. Oh, bikin kopi. Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu ntar ada silang 3 seperti ini nih. Boleh dipraktekin yang dibuka silang 3 ke gini. A. Ditumpuk ininya. Jempol kiri atau kanan ditumpuk. Nah, A. Nah, oke. Tumpuknya. Oke. Ini yang di-unmute. Yang lagi nyetir berarti Pak Leo jangan Pak. Bahaya Pak. Ntar nyelonong mobilnya. Gini ya. Oke. Ini adalah salam Arabi. Ya, jadi entah kalau ketemu di beberapa provinsi mungkin ada meeting atau ada seminar, ntar ada salam Arabi, logonya begini, ya ditumpuk begini ya, paham ya? Oke, coba praktekin. Coba yang lain Pak Alfarel, Bapak apa PW banget nih. Nah, gini ya. Oke, kalau saya bilang Arabi, Bapak Ibu ya, udah diajarin belum di sebelumnya? Belum, Pak. Oke, ya. Kalau saya interaktif nih. Kalau saya bilang Arabi, jawabannya dari kita, oleh kita, untuk semua. Ulangi ya. Saya bilang Arabi nih, Arabi. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Untuk kita. Saya ulangi ya. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Itu salam Arabi. Oke, ini saya rekod nih. Ini saya masukin YouTube saya ya. Bapak Ibu bisa lihat nih ada di YouTube saya. Oke, ya kita mulai ya. Arabi. Dari kita, oleh kita semua. Belum kompak, saya ulangi ya. Dari kita, oleh kita,
untuk semua. Oleh kita. Dari kita, oleh kita, kita, untuk oleh dicatat kita. deh, dicatat, dimasukin ke ininya. Gua bisa gitu. Oleh kita untuk semua. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Ini kan ada yang infrastrukturnya internetnya nggak bagus, itu suka delay ini, nggak apa-apa deh. Ya, yang penting sama. Kita punya. Ya, Arebi. Yuk, sama-sama yuk. Dibuka. Sebentar dulu. Di mana sih? Buka. Oke. Arebi. Dari kita, oleh kita. Untuk semua. Oke, thank you Bapak Ibu. Di-unmute lagi. Jadi Arebi, dari kita, oleh kita, untuk semua. Jadi entah suatu ketika ada ketemu seminar atau apa, salam Arebi. Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Gitu ya. Ada tuh, ya. Terus masing-masing DPD juga punya ya. Seperti Jawa Barat tuh. Ada Kamkuhe tuh, Pak Asep tuh. Sekarang Pak Swen, terus dari DPD Jawa Tengah, ada masing-masing DPD punya ya, tapi ya yang utama yang itu. Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Itu yang seluruh Indonesia ya, masing-masing daerah punya, kadang-kadang punya ciri khas, tapi kalau enggak ngikut aja ke kita, ke yang DPP ya. Oke, tadi ada yang mau bertanya, siapa ya? Boleh? Halo, tadi siapa ya? Di itu dong reaction atau Saya, Pak. Siapa? Dona. Oh, Dona ya. Dari Jogja, Pak. Dona Jogja. Di bendera apa, Dona? Betul, Pak. Bu Dona Saya bendera mana? Interflow Semarang, Pak. Semarang. Interflow Semarang. Oh, Iya, Interflow. Ibu Weni ya, DPD-nya ya, ketuanya ya. Iya. Oke, silakan Bu Dona. Pak, mau nanya dong, sejauh mana kita boleh nyecer pertanyaan untuk nanya customer? Ya, mantap. Itu pertama, Pak. Terus yang kedua, saya catat dulu, takutnya saya lupa. Cuman 2 doang sih, Pak, nggak banyak. Terus kalau kita misalnya udah tahu nih dia nggak serius, cuma pengen lihat, udah reaksi kita apa, Pak? Gali terus lagi atau udah tinggal aja gitu? Karena kan percuma tuh udah ngomong berbuih-buih dia nggak niat, terus ya gimana gitu, Pak? Betul. Itu aja sih, Pak, 2. Oke. Bapak Ibu tahu dokter? Kalau Bapak Ibu ke rumah sakit, itu kan ada komponennya ya. 1, biaya dokter. 2, biaya obat. Betul kan? Jasanya dokter tergantung. Semakin terkenal itu dokter, jasanya semakin mahal. Ya. Sama, Bapak Ibu juga dibayar berdasarkan jasa. Ya. Nah, dokter kalau kita belum kena, kecuali dokter yang udah sama kita udah sering ya, tahu riwayat hidup kita, riwayat penyakit kita lah. Kalau dokter yang belum kena, dia akan tanya, ya, mendiagnosa namanya. Ibu makan apa? Yuk diperiksa dulu. Kenapa? Sakitnya apa? Gejalanya apa? Udah minum obat nggak? Jadi dokter sebelum ngasih obat, dia akan tanya dulu. Baru dia kasih obatnya. Sama. Ya. Jadi Bapak Ibu nanya ke orang. Banyak bertanya. Ya, tanya. Ingat nih. Mulut kita 1, telinga kita 2. Banyak bertanya, jangan banyak ngomong. Marketing yang jago itu banyak bertanya, bukan banyak nyerocos. Semakin dia banyak ngomong, semakin tahu ke arah mana dia kebutuhannya. Ya, kita bukan neken. Ada orang kalau diajakan ngomong nih nggak nyaman, paham nggak? Kalau nggak nyaman, kadang-kadang jawabannya ada tipe politikus loh. Jawabannya ya tidak, saya tidak tertarik, saya nggak mau. Makanya bertanya. Ketus. Sekarang, soalnya jaringan saya bagus sih. Sekarang Bu Dona kedengaran? Halo? Oke. Jadi banyak bertanya. Ya, makanya kalau politikus nih kadang-kadang jawabannya, tidak, ya. Pertanyaannya tuh yang mengandung jawaban panjang. Bapak Ibu tertarik nggak dengan rumah ini? Jawabannya enggak. Bapak Ibu suka nggak ini produknya?
Enggak, atau iya. Ya bertanya, menurut Bapak Ibu, rumah ini apa ya penilaian Bapak Ibu? Apa sih Bapak Ibu alasan mencari rumah di wilayah ini? Dia jawabannya akan panjang, ya. Jadi banyak bertanya. Kalau kita tanya, kita bakal tahu nih, ini orang serius atau tidak, kita akan tahu, ya. Terus tanya, kalau dia udah nggak nyaman, jangan diterusin deh. Wasting time, buang waktu. Karena Bapak Ibu kan dibayar. Ingat ya, Bapak Ibu kan nggak digaji. Dibayar berdasarkan kan pengalaman Bapak Ibu. Dibayarkan berdasarkan kalau itu closing. Ya. Terus kalau memang dia tidak tertarik atau tidak suka, jangan dibuang. Ingat, manusia bisa berubah. Manusia rezeki bisa 3-6 bulan bisa berubah. Hari ini dia belum beli, mungkin 2-3 bulan lagi dia bisa beli. Ya. Hari ini dia jago, hari ini dia kaya, karena COVID ini, ya, bulan depan ingat tuh. Ingat, lihatin saudara ibu, teman-teman Bapak Ibu, atau yang dulu sombong kaya, bisnisnya bangkrut, bisa bangkrut anytime loh. Hari ini kalau dia nggak bisa beli, mungkin 2-3 bulan dia berubah nasibnya bisa beli. Ya. Kalau memang dia nggak bisa beli, ingat Bapak Ibu, referensi, minta. Ya, mungkin Bapak Ibu kayak orang asuransi nih. Mungkin Bapak Ibu punya saudaranya, punya temennya, atau kalau dia nggak beli, mungkin bosnya yang banyak duitnya. Bisa investasi loh bosnya. Jadi kalau dia memang kelihatan nggak serius, nggak apa-apa, tinggalin kartu nama, tinggalkan yang manis berkesan di mata dia, minta referensinya. Barangkali dianya nggak beli, bisa aja saudaranya beli. Ingat Bapak Ibu, kita bukan malaikat pas ketemu orang dia, oh ini beli nih, enggak. Kita main probabilitas hukum Pareto. Ya, kita nggak tahu yang mau beli yang mana. Yang penting kasih pelayanan. Kasih pelayanan, lama-lama kita tahu bisa menghandle keberatan dia. Udah inilah, ada kemampuan, ada kemauan. Dia punya kemauan, tapi nggak mampu. Jangan deh, ntar mungkin mampunya belakangan. Dia pengen, tapi nggak mampu. Ya, ada orang punya kemampuan tapi nggak mau. Nah itu Bapak Ibu yakinin tuh supaya dia mau. Dia banyak duit, duitnya ada, cuma dia kurang tertarik. Nah, bikin tertarik seperti apa? Udah kemampuannya nggak ada, kemauannya nggak ada, tinggalin Bu Dona. Tapi minta referensi minimal, tinggalinlah mungkin 2-3 bulan, 4-5 bulan dia ada rezeki atau dia berubah, ya bisa aja. Saya pernah kok dihubungi orang udah 5 bulan yang lalu, saya juga lupa siapa. Cuma mungkin saya udah meninggalkan sesuatu ke dia. Dia telepon. Akhirnya jadi. Padahal saya lupa ini siapa ya. Karena saya udah meninggalkan sesuatu, dia berkesan. Katanya berkesan dengan saya. Saya pernah ditawarin Pak Margo. Cuma waktu itu saya belum punya duit. Tapi sekarang sudah ada duit Pak Margo nih. Saya hubungi Bapak lagi karena nomor Bapak di-save. Saya lupa dengan siapa. Akhirnya jadi beli lah. Jadi beli. Seperti itu. Ya Bu Dona ya. Oke, Bu Dona. Makasih Pak, jelas dah. Oke. Pak, boleh tanya Pak? Boleh Pak Andri. Dari mana Pak Andri? Pak, saya dari Makassar Pak. Wah, baji-baji. Agennya namanya Spesialis. Siapa namanya? Agennya namanya Spesialis. Spesialis apa nih Pak? Ruko, gudang, Spesialis properti. Ya, monggo. Pak, gini Pak, saya kan kerja dari dulu itu belajarnya dari door to door. Ya, jadi dari door to door kita banyak kenal dan banyak menganalisa siapa-siapa klien-klien yang istilahnya punya kemampuan beli. Ya. Dan kita temui. Nah, kan ada yang mampu beli dan ada yang mampu beli tapi belum saatnya. Ya. Mungkin ya. Ada yang mungkin belum ada yang butuh, ada juga yang mungkin memang belum ada yang dia suka. Ya. Nah, macam-macam. Jadi pertanyaannya follow up. Pertanyaannya kira-kira kalau contoh kita ketemu orang yang belum punya niat beli atau mungkin belum dapat hal yang dia mau beli, kira-kira follow up berapa lama ya istilahnya baru kita ketemu lagi? Ya. Kira-kira berapa hari idealnya, Pak? Oke. Gitu. Oke. Saya mau klarifikasi mengenai orang dulu ya. Ingat ya Bapak Ibu. Ada 2 tipe pembeli. End user sama investor. Ingat ya. End user tuh mau dipakai. Ya, investor bicaranya mau investasi. Tapi ingat dua-duanya pengen menguntungkan. Kalau end user dia mau pakai, tanya dulu nih. Contoh nih, saya pernah kejadian. Saya mau cari rumah di daerah sini, dia tertarik, terus dia bilang ke saya sewaan saya Pak, dia masih nyewa rumahnya.
Atau dia tinggal di mertua, mau pindah, udah nggak nyaman dengan mertua, dinyanyiin melulu, ya ngerti ya? Dinyanyiin ngerti kan ya? Dia mau pindah, dia pengen urgent banget pindah, ya. Oh berarti skalanya ini urgent nih, dia harus pindah, ya. Tapi kalau dia bilang nggak, santai aja deh Pak Margo, ini saya bicara ke end usernya, karena saya masih tinggal rumah ini kok, karena rumah saya kekecilan, anak saya udah 3. Jadi saya pengen cari rumah yang lebih gede lagi, tapi saya sambil santai. Oh dia mau pakai, cuma mau pindah rumah yang ini ada. Atau yang tadi saya bilang, rumahnya ngontrak, karena kontrakannya habis, bulan depan dia harus cepat-cepat pindah, karena dia udah punya duit mau beli, karena yang di tempat kontrakan itu nggak dijual misalnya sama yang punya. Atau investor investor itu otaknya, ingat ya, kan kalau kita bicara instrumen investasi kan banyak, boleh main di saham, boleh main di reksadana, nah, dia bicaranya otaknya tuh untung gue apa, ya. Investor itu nggak kena mau hujan kayak, yang penting buat dia untung aja otaknya dia. Nah, kalau tipe-tipe investor tersebut, Pak Andri, dia nggak bicara waktu, Pak. Dia bicaranya, maaf, Bapak bicara hitungan duit, Pak. Bapak modalnya sekian, keuntungannya ini, Pak. Capital gain-nya ini, kalau Bapak sewakan segini, ini untung. Pasti dia beli, Pak. Ya, kalau dia memang investor. Ya, ingat ya, instrumen investasi yang paling menjanjikan kan di properti. Cuma investor juga ada kelasnya, kemampuan dia berapa. Mungkin investasinya dia senangnya di apartemen yang mampunya 200-300 juta. Atau di land house dia punya mampu 1 M. Bapak harus tahu juga. Kenalin tuh, apalagi kalau udah sekali ke Bapak beli, terus dia merasa seneng, dapat untung, dia akan beli lagi repeat order. Repeat order itulah yang banyak-banyak yang top-top marketing itu kebanyakan tuh orang udah repeat order sebenarnya. Top-top yang jago di beberapa agent tuh yang punya investor sebenarnya. Ada barang murah, hilang dalam waktu sehari. Ibu Sarina bilang 10 hari. Saya pernah sehari, Ibu. Hari ini listingan, sore kejual sama saya. One day. Kenapa? Barang itu banyak dicari orang. Pas nitip ke saya, orangnya datang, saya punya investor di belakang, orang punya buyer, saya banyak, saya kasih tawarin, jebret langsung ditutup. One day closing. Yang masalahnya, yang punya propertinya bingung. Apa gua kemurahan ya? Kok dalam sehari ngejual? Nah, seperti itu. Ya saya jelasin tuh, enggak Pak, itu alasan saya, bukan alasan saya kasih itunya alasannya, bukan alasannya, kasih keterangannya, memang ini the best, the bagus harganya. Sama, Bapak harus lihat Pak, Bapak tawarin kalau orang udah lihat, dia tertarik atau enggaknya, biasanya saya say hello dulu Pak. Apalagi di kondisi saat ini, ingat di kondisi saat ini, Anda tidak boleh hard selling. Hard selling itu japri nawarin, ini ada produk ini, ada launching produk ini, ada properti ini. Boleh. Mereka mungkin nggak tahu, mungkin lagi bangkrut, atau mungkin lagi saudaranya kena COVID, atau mereka lagi stres, belum bayar karyawan. Soft selling. Saya hello, apa kabar Bu, Bapak Ibu? Gimana, semoga keluarga Bapak Ibu sehat ya, tidak disehatkan semua. Kalau yang bulan puasa, selamat menjalankan bulan puasa. Saya hello. Soft selling dulu, atau ada sesuatu informasi bagus nih mengenai COVID nih, mengenai kesehatan nih, share ke dia. Ingat, ya jangan sering-sering, jangan kayak minum obat sehari 3 kali, ntar diblokir kamu. Ya lihat situasinya. Kan Bapak udah pengalaman, karakter orangnya berbeda. Treatment ke masing-masing customer berbeda, Pak. Ada yang customer seneng tiap hari Pak dijapriin, Pak. Kadang customer kalau ngobrol sama kita, ngalir ngidul, Pak. Kadang-kadang curhat masalah pribadinya. Ya, ada customer. Kadang-kadang customer nggak mau privacy, Pak. Ya, seperti itu. Tergantung Pak Andri melihat. Cuma yang satu hal, ingat, ada end user atau investor. Kalau end user, tidak juga kebutuhannya. Yang tadi saya bilang, dia belum mampu, tapi mau. Ya, budget dia 700, tertarik yang 2 miliar, mampus loh dia. Ya, ada yang budgetnya 700, 800 masih bisa make sense. Ingat, Pak. Ingat ya, kita itu konsultan, kita itu melayani. Semua jangan dipukul rata. Budaya di Bandung dengan di Makassar mungkin different, berbeda. Ya, Bapak harus bisa menyesuaikan. Seperti itu Pak Andri. Ya, yang penting ingat, dia tetap ingat ke Bapak itu bisa melayani, jangan sampai Bapak dibuang. Karena di luar sana, ingat ya, di luar sana banyak marketing yang handal, Bapak bisa dilupain. Tapi kalau udah ingat ke Bapak, dia udah istilahnya udah match ke Bapak tuh udah klop, dia nggak bakal lari ke broker lain, Pak. Saya pernah kok ngelisting, udah listing sama agen lain, dia nggak mau. Saya udah percaya dengan si X. Saya percaya ke si X, dia percaya ke situ. Nah, itu. Seperti itu. Ya Pak Andre ya. Oke.
Thank you. Ada lagi pertanyaan? Saya pengennya interaktif di sebuah materi ke selanjutnya. Saya Pak. Aduh banyak. Siapa nih? Saya Pak Rizkina dari Makassar. Ibu Rizkina. Wih, Makassar banyak kali hari ini. Inilah. Oke. Ya, Bu Rizkina. Sama dari spesialis properti, bukan? Bukan, saya dari Properti Pro, Pak. Oh, Properti Pro. Kita punya head Jakarta. Asia, saya tahu Properti Pro. Ya, monggo Bu. Oke, baik. Margo, saya tadi tertarik dengan typical customer ya, yang mana di situ ada yang tanya-tanya saja, kemudian ada juga yang serius, ada juga yang memberikan keberatan palsu gitu. Nah, dari pengalaman saya selama di properti, ini kadang-kadang ada juga yang masuknya agak bingung menganalisanya Pak gitu. Dari awal tuh udah pendalamannya udah mantep banget, semuanya oke gitu kan, setelah diberikan banyak sekali pertanyaan dan semuanya perfect. Ya, tapi kemudian customer ini tidak ada kabar gitu, ya, tidak ada kabar, dia jadi call gitu, dan alasannya biasanya ya itu tadi Pak, yang seperti bilang penggula masih ini. Nah, endingnya setelah beberapa waktu kemudian ternyata ketahuan bahwa dia membeli pada agent lain atau broker lain gitu. Kasihan deh lu. Iya. Nah, pertanyaan saya Pak Margo, bagaimana sih ini, mohon pencerahan nih untuk customer yang suka selingkuh gitu. Karena tadi tidak dibahas nih Pak, tipe customer yang selingkuh ya, yang ada, saya belum mendapatkan itu. Terima kasih banyak Pak Margo. Ngeri. Kalau bicara selingkuh ngeri sih. Oke, berdasarkan pengalaman aja ya. Ibu Rizkina di unmute dulu karena suara Ibu masuk backgroundnya. Oke. Saya berdasarkan pengalaman aja dulu ya. Kenapa dia beli ke orang lain? Tolong introspeksi dirinya sendiri. Kenapa dia bisa beli ke orang lain? Ya. Atau mungkin orang lain tersebut positif ya, lebih jago menerangkan daripada Anda. Atau orang lain tersebut lebih paham mengenai psikologi orang, atau orang lain tersebut punya track record-nya bagus, atau orang lain tersebut lebih continue, lebih aware terhadap customer-nya itu. Salah satu yang supaya dia tidak selingkuh atau tidak pindah ke lain hati, ingat ya, ada lagunya Ari Lasso nih. Nah, jagalah dia, di hatinya. Jadi intinya, pegang hatinya, jangan sampai kemana, caranya gimana gitu kan. Ibu kasih pelayanan ke dia, kasih informasi ke dia. Tapi yang saya lihat situasi ya, informasi apapun ke dia, kasih benefit ke dia. Customer itu, belong to the market. Hari ini telepon ibu, besok telepon ibu Paleo, bisa telepon ibu Dona, bisa telepon ibu Meme. Dia mana yang dia serk kadang-kadang. Match chemistry-nya masuk enggak. Ya, makanya kalau saya bilang, kalau Bapak Ibu ada customer udah beli, ingat udah beli, udah pernah berhubungan, jangan disia-siakan, tinggalkan madu di mulutnya. Ingat ulang tahunnya, ingat pernikahannya, ucapin kalau bisa nih, kalau seperti ini, kasih kiriman kue, kayak nggak ada nilainya 200 ribu, dia akan ingat, reminder, keinget ibu terus. Ya. Dia nggak bakal pindah. Sama kalau kita bicara selingkuh, ya, suami sama istri. Kenapa sih? Mungkin kurang perhatian. Mungkin si suaminya nggak ngerti kebutuhan istri. Mungkin si istrinya nggak paham di suami. Banyak faktor sebenarnya. Kalau dia tidak mau pindah, ya, apalagi kalau customer baru nih, Bu, Ibu maintain dulu deh, Bu. Ya, kalau dia mau pindah, mungkin Ibu koreksi. Oh, gue salah nih cara treatmentnya nih. Itu belajar, Bu, berdasarkan jam terbang. Berdasarkan jam terbang. Tetap Ibu maintain, Bu. Karena database itu sekarang tuh yang diutamakan. Contoh, saya dari Century 21. Saya kalau ngomong ke orang gini, Century 21 Pak, jaringannya internasional. Kita punya 4.500 marketing, ada 100 kantor cabang. Networking kita gede Pak.
bangga dengan kita, bangga dengan perusahaannya, orang mulai trust. Sama apa kelebihan di Property Pro di Makassar. Mungkin Pak, saya pegang proyek primary loh Pak. Hampir seluruh proyek primary di Makassar itu titip di Property Pro. Property Pro ini Pak, di seluruh Indonesia, Property Pak di Makassar, bla 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 gitu ya. Kelebihan Ibu, tapi ingat jangan menjelekan kompetitor. Ingat ya, kalau teman Ibu ngomongin temennya di depan Ibu, ingat besok Ibu akan diomongin sama teman Ibu di depan orang lain. Ingat, profesionalisme itu tidak boleh menjelekan kompetitor. Misalnya nih, oh Pak jangan beli ke Pak Andri itu spesialis properti, nggak bagus, ke saya aja Pak, Property Pro, kan sama-sama Makassar nih berdua nih. Jangan, Ibu jangan begitu. Pak Andri bagus Pak, teman saya satu alma mater di Training Arabi, dia juga keren Pak. Gitu, sama-sama lah Pak, gitu, bagusin orang tapi alihkan ke kita. Ingat, nggak boleh menjelekan. Saya cuma bilang ya nggak boleh. Tonjolkan kelebihan Anda, jangan menjelekan orang lain untuk Anda menang. Itu nggak fair. Itu adalah menurut saya agen-agen properti, broker-broker properti yang tidak bakal lama di industri ini. Besok akan kebuang karena lama-lama akan ketahuan. Seperti itu Ibu ya. Treatment aja Bu memang berbeda. Jam terbang juga Bu, Ibu Regina. Jadi kalau orang bicara selingkuh kan, kalau kita bicara di rumah tangga pun kan banyak faktornya Bu. Mungkin salah satunya, maaf ya Bu ya, faktor ekonomi kan bisa. Kasih sayang sih kasih sayang, cuma suaminya kagak kerja-kerja, kagak ada duitnya, bisa aja loh. Banyak faktor Bu. Sama customer juga. Mungkin dia ke sana, mungkin pelayanan Ibu nggak bagus, atau mungkin informasi Ibu tidak akurat, atau cara dia bertanya Ibu jawabannya plotting, nggak jelas, atau ngambang, atau buat dia nggak percaya, dia bisa pindah. Makanya kalau ke marketing yang jago, pas dia dapet nih kayak jaring laba-laba nih, dia masuk, dia akan treatment terus sampai dia mampus tuh di situ, sampai dia closing. Nah itu loh. Nah hari ini belajar tuh bagaimana Anda sebagai seorang broker yang profesional. Jangan sampai lepas tuh orang kalau udah hubungan dengan kita. Kalau bisa sampai dia nyungsep suruh beli itu. Tapi lihat juga ya, jangan dipaksain, ntar dia malah marah. Ya Bu ya? Ibu Rizkina oke? Okay? Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Oke, saya berlanjut dulu ya, ntar baru buka lagi sesi pertanyaan supaya berinteraktif. Karena kalau saya lagi, Pak. Hah? Tanya dulu satu lagi, Pak. Dari Rita, Pak. Rita. Dari Papan. Balikpapan. Ibu Rita mana ya? Rosa ya, di sininya Rosa, bukan? Ya, Rosa. Iya. Rita Rosa, ya. Di sininya. Itu gini, Pak. Saya sempat punya klien. Sudah deal nih, Pak. Tiba-tiba dia dengan alasan saya sudah dealkan sama owner, tiba-tiba dia membatalkan gitu loh, Pak. Dengan alasan untuk renovasi itu butuh biaya besar sekitar 1M. Padahal saya sudah berusaha tuh Pak, udah dealkan dari awal sampai harga minim-minim banget nih, gitu. Itu secondary ya? Komisi kan apa? Secondary Pak. Harga berapa Bu? Sikap kita untuk penjelasan kadang ke owner ini gimana tuh Pak? Boleh tahu harga berapa? Kadang saya sih bicara apa adanya aja sama klien saya gitu. Ya. Boleh tahu harga berapa, Bu? Owner ini bicara padanya aja. Cuman dia dihubungin sama owner, sudah mereka tukar nomor. Ya. Tapi ya gitu. Alasannya itu kayak gimana ya? Padahal dia minta mohon-mohon gimana caranya. Jangan mohon-mohon, Bu. Jangan, Bu. Nah, ini yang memohon ini yang pembeli. Jangan. Ingat kita punya harga diri. Pembeli yang memohon minta supaya minta didilkan gitu. Ingat ya, saya kasih tahu tipnya. Oke, harga berapa Bu? Iya, bukan kita penghubungnya aja kan. Harga berapa Bu? Harga 2M Pak. Berapa? 2 miliar. Deal di harga berapa Bu? Dealnya di 2 miliar. Buka harga dulu berapa? 2,5 M. 2,5. Oke. Ibu dari bendera mana Bu? Maaf. Star Property Pak. Di tim Ibu ada berapa orang? Satu kantor? Satu kantor sekitar 10 orang ada, Pak. Oke. Member brokernya, prinsipal atau ownernya punya perjanjian hitam di atas putih, Bu, kalau deal, transaksi? Namanya kesepakatan jual beli sebelum PPJB atau AJB di notaris? Ada? Kenapa? Ada. Cuman untuk tanda jadi, kalau misalnya sudah diokekan, dia bilang mau kasih tanda jadi. Berapa yang diminta owner, dia mau kasih 25 juta. Okay. Ya itu sudah didealkan, tiba-tiba ya batalin gitu. Mau, kan waktunya
tanda jadi gitu kan? Ya. Baru dia nggak ngangkat telepon tiba-tiba gitu. Ya, sering Bu. Kayak gitu sering. Kadang kan yang kita beban moral kita itu Pak ke owner nih Enggak. Kalau Ibu terus terang enggak. Ya. Jadi gini, ya mungkin kemarin ke belakang ya, udah bicara legalitas ya, mungkin udah diajarin, mungkin saya masuk sedikit sharing ya, bukan berarti saya ngajarin, enggak. Kalau Bapak Ibu lagi negosiasi, harganya udah ketemu, cepat dibuatkan perjanjian hitam di atas putih, tanda tangan kedua belah pihak, atau WhatsApp-nya, atau omongannya direkod. Ya, kadang orang tuh prestasi kabur bukan sering, mungkin 10-20% saya ngalamin seperti itu, anak buah saya banyak seperti itu. Diantisipasinya dengan perjanjian hitam di atas putih, ya. Di hitam di atas putih, segera minta tanda jadi 20 juta, 25 tergantung kesepakatan. Karena orang, ingat ya, contoh nih, transaksi, negosiasi, ini saya nggak tahu ini ketemu apa enggak nih, ketemu fisik apa enggak nih. Kalau via teleponan aja sih bisa aja, udah dia ntar kita nanya lagi malah dimatiin handphonenya, malah susah dihubungi ya. Kalau ketemu fisik ya, tanda tangan, dia bilang, oke Pak, saya tanda tangan hari ini, ntar besok saya mau transfer. Ingat ya, ntar besok mau transfer, jangan Bapak Ibu. Diusahakan hari ini juga transfer, geret ke ATM kayak misalnya 25 juta, Pak ATM saya nggak bisa 25 juta, bisanya 5 juta, nggak apa-apa 5 juta dulu. Karena kenapa? Kalau ntar orang nunggu malam, besok mimpi, besoknya dia bangun pagi mimpi buruk, bisa cancel. Atau, inget ya, atau dia ngomong ke temennya, gue mau beli rumah tuh di kawasan situ. Harganya udah dia nih murah, menurut gue bagus. Temannya ngomong gini, lu ngapain beli di situ? Kompleks itu banyak kejahatannya. Lu ngapain di situ? Di kompleks itu banjir. Dinegatif-negatifin biasanya. Ingat Bapak Ibu. Tapi kalau dia udah kasih tanda jadi, dia mikir. Nah kalau gua cancel, uang gua hilang dong 20 juta atau 25 juta. Diusahakan Bapak Ibu, kalau udah ketemu, dibikin tanda jadi, keseriusan, dibikin kesepakatan. Tapi kalau cuma lisan, orang bisa menghindar Bapak Ibu. Apalagi kita nggak lihat mukanya. Oke deh Bu, Ibu Rosa, deal ya, 2 miliar ya. Ntar besok saya mau kasih tanda jadi. Ya, minta nomor rekeningnya Bapak Ibu, Ibu Rosa senang, besok gua DP. Malam dia tidur mimpi buruk, dia besok dihubungi. Ditanya-tanya tarsok, atau dia menghindar, nggak jadi. Alasannya banyak. Seperti itu. Langsung Bu, tapi dengan kondisi COVID-19 seperti ini bisa bikin Zoom meeting aja. Minta ke kantornya, minta dibantu sama seniornya, minta dibantu sama member brokernya, minta dibantu dengan leadernya di Ibu. Satu hal lagi saya bilang ke Bapak Ibu. Ingat ya, jangan dikasih nomor telepon buyer atau owner. Ntar mereka berhubungan tuh. Kita kayak orang bego nungguin aja gini. Tuh closing dapat komisi. Enak sih, cuma nggak ada fungsi kita. Kita ompong. Bapak telepon aja deh Pak, ke si bayarnya deh Pak. Karena saya udah percaya, keduanya minta nomornya dan saya percaya sama ownernya juga. Mereka saya handle terus. Yang penting kiranya kita kan sebagai agent menutupi komisi, kadang seperti itu kan Pak. Enggak, ya bisa. Oke. Yang seperti itu saya jaga juga. Oke, ini kembali ke Ibu ya. Treatment kan berbeda. Kalau saya biasanya, kalau dia percaya sama saya, owner nih, percayalah sama kami lah. Atau ke si buyer, percaya sama kami. Karena kenapa? Ya, kalau Ibu memang udah percaya, mau ngomong aja. Itu beda kasus. Kalau saya kalau nggak urgent banget, saya tidak akan kasih nomor owner ke buyer. Mereka berkomunikasi berdua tuh. Kadang kita nggak tahu. Karena kita kalau mereka berkomunikasi, kita tinggal nunggu aja. Nggak ada fungsi kita. Tapi kalau mereka ngadu ke kita, apalagi kalau buyer ownernya ngeluh nih, oh buyer lu begini-gini, itu kita udah kayak bemper loh. Jangan disampaikan semua ya, kita saring ya. Jangan disampaikan semua. Itu bisa berantem loh. Saring ya. Itu bisa berantem loh. Nah kalau kasus Ibu tadi, Pak saya udah percaya gini-gini. Satu hal lagi, ingat Bu, jangan mengemis. Jangan mengemis tadi, mohon jangan Bu. Pembeli masih yang banyak. Yang memohon itu Pak, pembeli Pak. Ya, memohon ke saya. Ke si pembeli itu masih. Memohon ke saya, minta dinegosiasikan di minta dinegosiasikan. Ya, ini pengalaman ya buat ke yang lain ya. Ini kan kasus kan beda-beda nih. Saran saya, pembeli nih, saran saya nih. Ntar kalau begitu si penjual merasa apa ya? Besar kepala atau nggak besar kepala? Saya pernah kejadian loh Bu. Mohon diturunin lagi penawarannya Bu. Dari 2 miliar misalnya, nurun 1,8 karena si penjual butuh. Jadi itu
Sampai mohon, ada sebenarnya pengalaman juga. Jadi kalau saran saya agak akhirnya terjual, Pak. Akhirnya terjual sama pembeli lain 1,8. Kan? Karena si pembeli lagi BU, makanya jangan. Ingat ya, sebutuh-butuhnya. Sorry Bu, kita sebagai broker harus tahu ya, sebutuh-butuhnya si pembeli, ya si penjual. Jangan kayak memohon-mohon loh. Kalau si orangnya pintar, psikologi pintar si pembelinya, apalagi investor yang ngerti, Bu, ditekan loh Bu harganya Bu. Dia udah nggak punya empati loh Bu. Investor nggak semua lah, investor kadang-kadang taunya cuan, dapat untung. Kalau bisa 1,5 dia tawar Bu. Udah tahu pasaran 2 miliar, dia beli 1,5 tuh investor. Hati-hati Bu, kita harus punya empati juga. Kadang-kadang kita kasihan Bu. Mungkin Ibu tahu lah, beberapa orang yang punya listingan di sini udah kayak minum obat. Kalau lagi butuh nih si owner nih yang punya listingan nih, itu ke kita hubungi sehari bisa 3 kali loh. Gimana Ibu Serina udah kejual, Bum? Ibu Serina kok nggak bawa tamu lagi sih? Gimana Ibu Ana? Kok Ibu Ana nggak pernah ada promosinya sih? Nah, lu dikejar-kejar lo kayak minum obat sehari 3 kali loh. Ya, Ibu rasa ya? Tapi udah kejual kan? Tapi udah kejual kan? Kejual dengan pembeli lain, Pak. Oh, pembeli Ibu tuh. Makanya pembeli Ibu. Nggak apa-apa Bu. Pembeli Ibu opto tuh. Rezeki orang, nggak apa-apa Bu. Di dalam bisnis ini kan udah ditakdirkan. Ini rezeki dengan siapa, ini dengan siapa. Mungkin Ibu ntar sama Tuhan akan dikasih closingan yang lebih gede. Bisa 10 miliar, bisa 5 miliar Bu. Tetap positif Bu ya. Tetap positif Bu. Karena ada rezekinya Bu. Untuk ini mungkin belum rezeki. Jangan patah semangat Bu. Ya, rezeki udah atur Ibu udah maksimal kok. Mungkin rezeki atur Ibu udah maksimal kok. Mungkin bukan. Makasih Pak. Semangat. Pak Margo mau tanya Pak Margo. Saya belum habis, banyak yang nanya. Boleh deh, satu lagi ya. Ntar gue habis lah waktunya. Berapa sekarang nih? Benar. Yuk berapa menit lagi yuk? Berapa sekarang ya? Gue nggak pegang jam nih. 20 menit, Pak. Pak Margo, mau tanya Pak Margo. 30 menit lagi ya. Ya satu lagi deh pertanyaan deh. Iya siapa nih? Ini siapa nih? Saya. Farel. Ya. Ini gini, seandainya Pak, ini kita ada penjualan seharga 50M. Gede banget. Ya, 50M itu di depan kan kita sudah bikin satu perjanjian. Ya. Persetujuan pemasaran properti dengan komisi sebesar 2%. Ya. Oke, sudah tanda tangan. Ya. Berjalannya waktu, kita ada pembeli nih. Ya. Nego, sudah deket ini. Nah, sebelum nego pertama, dia sudah ngomong gini, Pak, kalau komisi 2% saya keberatan. Oke, enggak apa-apa 1,5. Kalau maklar saya kasih 1%, dia ngomong gitu. Karena kamu ada brandnya, properti saya kasih 1,5%. Terus? Ya berjalan. Nego ini sudah dekat ini. Untuk mengikatnya itu harusnya bagaimana supaya tidak berubah lagi di angka 1,5%. Oke. Nanti deal apa yang harus saya lakukan? Ya, benar. Banyak nih kayak gini nih. Mesti pengalaman banyak nih. Bapak yang 2% udah ada bukti tanda tangan belum Pak? Perjanjian pemasarannya? Udah. Oke. Bapak yang itu bisa nggak diparap Pak? Ke dia. Dikirim diparap lagi, diganti dicoret, tanda tangan diganti 1,5. Perjanjian rencana mau saya bikinkan baru, saya tanda tangankan ke dia aja. Boleh. Yang ganti 1,5. baru. Cuma ingat ya Pak, di dalam ini saya nggak bicara hukum nih. Di dalam pengadilan itu kan harus ada 2 alat bukti Pak. Bapak dia tanda tangan, Bapak tolong foto. Tanda tangan ada, foto ada, 2 alat bukti, atau kalau dia punya chat, ingat ya Pak, kalau Bapak ada sesuatu yang urgent, saran saya jangan ditelepon Pak, di chat Pak. Ntar jawabannya di chat, atau ada bukti di screenshot Pak chatannya. Nih, soalnya ntar di ujung-ujungnya itu Pak, memang gede banget ya, 50M, 1,5. Mereka mikir, gila gede banget ya, agent cuma begitu doang, dapatnya sekian. Ntar mereka mikir Pak, enak banget ya,
Pak Alvara ya cuma begitu doang, dapatnya sekian itu. Makanya kalau ada alat bukti itu, Bapak bisa ajukan, nggak bisa menghindar Pak mereka Pak. Ya, kita ingat ya, kita profesional, kita punya hukumnya. Makanya ntar denger tuh tanggal 22 Jumat tuh lawyernya Arebi tuh bicara mengenai yang one prestasi, bicara mengenai yang developer mangkrak, bicara yang orang nggak mau bayar. Saya juga pernah kejadian Pak, orang nggak mau bayar Pak. Cuma saya ada ininya, ada bukti-buktinya Pak, transaksi semua. Saya kasusin Pak, saya ke pengacara Pak, akhirnya dia mau. Kadang kita dianggap sebelah mata, Pak. Tadi Pak Leo bilang tuh, agent tuh apa sih, broker tuh apa. Makanya Bapak beruntung nih. Kantor Bapak harus masuk asosiasi Arebi ya, harus masuk ya. Bapak ada di wilayah mana, Pak? Saya di Semarang. Nah, di Semarang Bapak masuk ke Bu ini tuh aja Hooker tuh, ke DPD Arebi tuh ada. 578. Dilindungi hukum, Pak. Perjuangkan ya. Pak. Kadang-kadang kita itu Pak Farel. Ingat, ntar kawannya mereka pas inget ya, mereka pas lihat komisi kita keberatan Pak, gede banget. Jangan dinego Pak. Standar kita ada tuh dijelasin mungkin sama Pak Hasan kemarin. Kita tuh standarnya itu sebenarnya maksimal 5%. 2 hingga 5%. Ada bukan dari kita loh. Yang itu bikin pemerintah. Itu di copy Pak, dilaminating kalau bisa Pak. Dibawa-bawa kemana-mana tuh kalau dia. Ini Pak, saya resmi dan saya tuh Arebi udah asosiasi diakui negara, ini dari negara Pak. Nggak ada Pak standar saya dibayar 1,5. Spesial buat Bapak nih. Spesial nih 1,5 misalnya. Pinter-pinter Bapak ngomong lah. Gitu. Ya. Jadi bisa ya Pak? Bisa. Untuk memperkuat itu supaya penjual itu yang pemberi komisi itu tidak. Pertanyaan cuma satu Pak, itu benar yang punya bukan? Atas nama dia. Kalau kadang-kadang kan mungkin saudaranya, mungkin ahli warisnya, karena setuju dengan semuanya, mungkin juga maaf tangan kanannya banyak, hati-hati ya. Apalagi yang nilainya gede. Biasanya yang nilainya gede itu tangannya banyak Pak, rentetannya banyak dari si ini. Ya itu ntar itu belajar lagi lah, itu ada lagi tuh. Apalagi kalau jual korporat tuh Pak, yang gelondongan gede tuh, banyak tangan kirinya, banyak jalurnya lah orang bilang deh. Ya, kalau Bapak langsung enak Pak. Ya, udah itu aja Pak ya. Kalau ada 2 alat bukti Pak, entah kalau ada samping apa-apa, dia takut Pak, gebrak aja Pak. Saya pernah kok nggak mau dibayar, saya gebrak. Akhirnya dia luluh, mau. Yang begitu ngetes, kadang-kadang ngetes Pak. Jangan takut Pak, kita gede Pak, Arebi gede loh. Bapak mau gua masukin ke ini, diem dia. Ya, pede makanya harus pede. Kalau nggak pede ditekan-tekan kita komisinya. Ya, oke, saya lanjutin dulu ya. Ntar waktu saya tinggal 20 menit soalnya. Kita lanjutin dulu, next ke selanjutnya. Oke, ajukan pertanyaan klarifikasi dan empati. Jawab keberatan dan tutup. Nah, jawab keberatan dan tutup penjualan. Jadi gini, kalau saya bilang nih ke Bapak Ibu, misalnya penjualan itu ada stepnya, presentasi, kasih penjelasan, bla bla bla, sampai suatu ketika dari angka 1, kalau grafik ya, angka 1 sampai angka 10. Jadi kalau ada stepnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 tutup. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau si customernya udah hot, udah serius, udah mau, jangan tunggu sampai 10. Mungkin di angka 6, angka 7 tutup aja penjualan. Oke Bapak Ibu, pakai nama siapa, sertifikatnya. Oke Bapak Ibu mau beli berapa unit, udah tutup aja langsung penjualan. Langsung close aja, jangan sampai nunggu 10. Kan ada nih untuk negosiasi ada 1, 2 tahap-tahapannya. Kalau dia udah serius, udah cocok, keberatannya udah dijawab, dia yakin, udah langsung tutup aja. Langsung minta KTP-nya, langsung bilang beberapa unit, langsung ngomong, oke Pak, rencana pembayarannya mau pakai cash, KPR, atau mau dicicil, nah, langsung minta. Ya, tutup penjualan. Jangan nunggu. Kalau dia udah suka, jangan dijelasin lagi. Kalau kita bicara produk nonyon, oh gini udah. Kalau dia udah senang, suka, udah jebret aja tutup. Ya. Tugas kita closing, udah. Jangan banyak ngomong, ya. Kasih tahu. Jangan sampai, stepnya dia sampai 10, baru step 7. Setuju dia udah setuju, udah suka, udah tutup aja. Jangan nunggu 3 lagi, kelamaan. Ya, ntar orang jadi istilahnya dibuyar. Ya. Next, ini ada cara mengatasi keberatan yang paling umumnya ini ya. Tadi saya udah mungkin di sounding, ada 6. Yang pertama, saya tidak mampu membelinya. Keberatan harga, mungkin di harganya yang tadi saya bilang. Dia mampu apa tidak? Mau tapi nggak punya mampu. Karena ya sama saja kan. Tidak mampu, tapi mau. Ya nggak punya duit dia, harganya. Mungkin cari yang sesuai dengan budget. Kan biasanya kalau orang nanya, mau cari yang di harga berapa analisanya?
Saya nyari yang 2 miliaran, Pak. Atau yang cari yang 1 miliar. Berarti kalau angka segitu, Bapak Ibu tolong tawarin yang 20% naik lah. Ini 1,3, 1,5 masih max yang ditawarin. Karena masih bisa nego. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dia budget 1 miliar, Bapak Ibu tawarin yang 3 miliar, yang 2 miliar ya enggak. Beratan lah, dia nggak mampu. Kadang-kadang orang budgetnya 1 miliar, ditawar 3 miliar, dia pengen mau lihat juga. Dia jajan mata. Hati-hati, buang waktu, kita capek. Ya, lihat. Saya tidak mampu, berarti keberatan harganya. Saya ingin membicarakan dengan pasangan saya, siapa pengambil keputusan. Ini unik nih. Di suami istri, siapa pengambil keputusan? Ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau saya negosiasi, mungkin tadi ajarin Pak Paulus, kalau saya negosiasi, suami istri lihat nih. Saya lihat, oh ternyata ini pengambil keputusannya istrinya nih. Suaminya sih iya aja, istri punya peran nih. Saya akan tekan istrinya Bapak Ibu. Saya akan lebih menekan ke istrinya. Tapi kalau ternyata pengambil keputusan suami, saya akan ngomong ke suaminya. Lebih banyak menekan suaminya karena ingat, karena pengambil keputusan itu yang akan menentukan ya atau tidaknya. Sama kalau Bapak Ibu menjual properti yang ahli waris, misalnya dia ada 5 ahli waris nih, mau dijual nih. Siapa pengambil keputusan? Kakaknya kah? Orang yang paling kaya di keluarganya kah? Pasti ada pengambil keputusan. Di dalam kelompok, walaupun nggak disebutin dia itu kepala, pasti ada leadernya kelihatan. Sama, pembeli, penjual, siapa pengambil keputusan? Bisa istri, bisa suami, atau bisa juga anak loh. Atau kalau pasangan muda, pengambil keputusannya bukan dia. Pasangan yang muda bisa aja pengambil keputusannya mertua. Pak, saya mau bawa mertua saya dulu deh, Pak. Saya sih udah suka, cuma mertua saya harus lihat. Bisa aja mertuanya pengambil keputusan. Atau yang paling unik, pengambil keputusannya, maaf ya, bukan mertua, bukan anak, bukan suami, bukan istri. Siapa? Pengambil keputusannya orang Feng Shui. Karena dia percaya Feng Shui. Saya Pak, udah setuju, udah cocok harganya, tapi saya bawa orang Feng Shui dulu. Kalau Feng Shui-nya nggak cocok, sih nggak jadi beli lah. Banyak. Bapak Ibu harus tahu siapa pengambil keputusan. Tapi kalau pengambil keputusannya orang Feng Shui, udah nggak bisa dinego deh. Karena udah percaya banget dia. Susah. Nggak hoki, nggak bakal dibeli walaupun murah. Tapi kalau bisa mengambil keputusannya orang, masih kita bisa goyang. Masih kita bisa kasih keyakinan. Ya, lihat siapa pengambil keputusannya. Kadang anak loh pengambil keputusan. Saya pernah negosiasi pengambil keputusan ternyata anaknya. Anaknya setuju, seneng banget, ngerengek, nggak mau pindah ke properti yang lain, dibeli itu sama bapaknya. Karena pengambil keputusannya anaknya ternyata. Memang beli buat anaknya. Atau gini, yang ketiga, saya punya teman baik di bisnis ini. Ntar saya tanya dulu deh teman saya juga di properti. Saya tanya dulu deh developer yang lain, karena teman saya juga di developer. Nah, ingat, berarti Bapak Ibu belum bisa meyakinkan bahwa produk ini bagus untuk dia dibeli. Nah, itu salah satunya dia menghindar untuk nggak dicecer Pak, ditekan terus dia menghindar. Ya ntar deh saya pikir-pikir dulu, ntar saya tanya teman saya bisnis dulu, ntar deh saya diskusi sama suami dulu, ntar deh saya diskusi sama istri dulu. Makanya kalau pas negosiasi atau pas mau lihat, saran saya jangan sendiri. Kalau bisa suami dan istri datang dua-duanya, jadi enak. Kalau dia sendiri, dia suka, dia akan bicara. Saya pikir-pikir dulu, saya tanya istri saya dulu. Ya, hati-hati itu. Saran saya seperti itu. Ya. Next, yang keempat, saya ingin berkeliling dulu. Sama nih. Kalau kita masuk ke satu pameran, pas masuk langsung ditawarin. Ntar deh saya berkeliling dulu deh. Boleh-boleh aja sih Bapak Ibu kalau mau berkeliling, tapi ingat loh. Ya, silakan Pak. Kalau kita mau beli handphone juga gitu kan. Silahkan Pak. Oh iya, saya mau lihat-lihat dulu deh. Saya baru lihat nih produknya, ya, handphone ini. Saya mau nanya-nanya dulu. Salah satunya orang tuh berkeliling pengen tahu ini harga kemahalan nggak ya? Ini harga di sini murah nggak? Ya, kalau saya ingin berkeliling dulu, silakan aja. Ingat Bapak Ibu, ntar harus balik lagi Bapak Ibu gimana caranya, tinggalin kartu nama, beri pelayanan supaya dia seneng. Kadang-kadang orang beli bukan karena produknya. Produk mungkin sama, apalagi kalau primary market. Ya, satu produk ditawarin sama 100 agent, 20 agent. Orang ditawarin sama 20 orang yang produk yang sama. Nah, kita harus punya value kelebihan dari kita bagaimana mempresentasikannya. Saya pernah kok, orang itu ditawarin sama 4 agent dan dia mau beli. Akhirnya dia beli ke saya. Kenapa? Ya ada trik-trik tertentu. Saya kasih salah satunya, saya kasih pelayanan terbaik buat dia. Dia hampir satu, maaf ya, ada yang nggak fair sih di satu agent yang lain, hampir komisinya diturunin. Komisinya Pak separuh buat Bapak deh supaya Bapak beli ke saya, itu kan nggak bagus. Tapi nggak begitu, untung customer saya percaya, saya kasih pelayanan. Hati-hati itu, ntar ada begitu di lapangan ya.
Next, kelima, beri saya beberapa catatan, brosur, atau saya akan segera membalasnya. Ini biasa nih, suka menghindar lah. Tadinya saya kasih dulu brosurnya, kasih gambar-gambarnya dulu deh, foto-fotonya, ntar saya kalau ada waktu saya lihat, saya pikir-pikir dulu deh, saya akan diskusi dulu dengan keluarga, ini menghindar juga nih. Nah, saya tidak ingin memberi produk Anda karena apa? Nah, ini tanya, ini alasan yang pastinya apa nih? Kenapa sih Bu? Ibu nggak suka, kenapa Ibu? Alasannya apa? Menurut Ibu kenapa? Tanya yang jawabannya panjang ya, supaya dia tahu kemana arahnya. Ingat, Bapak Ibu itu adalah konsultan, Bapak Ibu harus tahu kemana arahnya, Bapak Ibu harus banyak tahu informasi tentang diri dia, Bapak Ibu harus tahu selera dia, Bapak Ibu harus tahu kemampuan dia. Jadi entar yang Bapak Ibu tawarkan cocok dengan dia. Banyak nanya, jangan banyak ngomong. Mulut kita satu, telinga kita dua. Banyak mendengar, jangan banyak bicara. Ya, itu alasan. 6 alasan ya. Next, supaya lebih cepat. Ya, cara mengatasi penyesalan pembeli. Kadang-kadang pembeli nyesel. Ingatlah selalu mengatakan, ingat ini ada kata-kata ajaib. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu udah lihat. Ntar kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya, Bu. Terima kasih. Ucapan terima kasih mudah, tapi kadang-kadang orang susah untuk ngomongin. Sama juga di keluarga, coba dibuktikan. Misalnya nih, sorry nih, misalnya ini banyak perempuannya. Ada suaminya, terima kasih ayah atas hadiahnya. Walaupun nilainya nggak gede, tapi ucapan terima kasih itu buat laki-laki itu Fred loh, wah gitu loh. Sama juga kalau laki-laki, terima kasih ya atas masakannya hari ini enak loh. Ucapannya simpel tapi membuat orang semangat gitu. Sama ke orang juga, ucapkanlah terima kasih. Simpel tapi mengandung booster atau mengandung kekuatan sangat dahsyat. Terus ucapin juga selamat ya Bapak Ibu. Selamat ya udah memiliki rumah ini. Selamat ya udah berhubungan dengan saya akan membantu Bapak Ibu apalah. Sama, ini bisa diterapkan di keluarga, di kehidupan, bisa diterapkan di mana aja. Ucapan kata-kata ini ya. Tapi ingat terima kasih, selamat dan ucapan satu lagi Anda beruntung. Ingat ya, ucapannya dengan body kita, dengan muka kita tuh harus match. Jangan bilang terima kasih, tapi mukanya nggak terima kasih. Mukanya kurang bagus nih, bad mood. Ucapan selamat tapi lirikannya enggak ke mata dia, enggak ke body dia, enggak ke tubuh dia, tapi ucapannya kemana gitu. Harus ini ya. Harus apa ya? Dengan ekspresi tubuh dengan ini harus sama gitu loh. Ya. Sebentar ya. Nah. Selamat, terima kasih, Anda beruntung. Ya. Sebentar nih ada tamu. Oke, Bapak Ibu. Sebentar ya. Yuk, Nek. Halo? Ada gangguan bentar dikit. Ini kalau di rumah kan gini nih. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya berlanjut, satu sesi lagi. Saya, Pak, bertanya. Pak. Sebentar. Namanya Mr. Brian. Brian dulu ya. Dari mana? Dari Makassar juga, Pak. Makassar banyak kali hari ini. Ya, gimana? Makassar. Ya, Pak, mau nanya dikit mengenai ini untuk menghadapi tips-tips menghadapi customer yang bilang minta hadiah tambahan dong, Pak. Yang pertama, Pak. Terus yang kedua, misalkan nih dia ngadu. Dia bilang, marketing sana kasih saya apa? Kasih saya apa dong? Nah, kira-kira baiknya gimana Pak nih responnya? Untuk primary mungkin ya, untuk hal ini lebih ke primary. Terima kasih Pak. Oke. Sesuatu yang wajar. Bagus. Sesuatu yang wajar. Oke, jadi gini. Ini pernah saya alami juga sih. Yang tadi saya cerita dikit ya. Saya alami jujur aja. Hal sangat sering dilakukan. Iya. Ingat ya Bapak Ibu, kita jangan ngorbanin komisi, ngomongin komisi di depan dia ya. Pak, ntar kita kasih hadiah lah Pak. Ya kalau orang dagang lah, ya kan developer kasih nih misalnya komisi kita 2%, ya. Jangan berbagi di depan dia, jangan. Ya, usahakan kita dibayarkan berdasarkan komisi kan. Ya, kita dibayar berdasarkan komisi, jadi kalau dia minta hadiah tambahan, bilang aja secara pribadi kami akan kasih hadiah spesial buat Bapak. Tapi yang paling utama, hadiah yang akan Bapak dapat adalah hadiah kalau Bapak beli, untung Bapak berkali-kali lipat loh Pak. Kasih analisanya. Ya Bapak beli sekarang nih,
Ya, entah keuntungan Bapak ke depan seperti apa. Itu hadiah yang paling berharga nih. Satu, kedua, ya, Bapak tetap kalau memang orang seperti itu, memang ada tipe-tipe customer yang memang pengen dikasih hadiah, Pak. Ya, saya pernah sih, Pak. Ya, saya beliin AC waktu itu pernah. Dia mau tuh. Dia bandingin dengan bendera lain. Bendera ini kalau yang lebih pintar, yang lebih gila, si itu udah ngasih gua AC. Lu ngasih apa? Gua AC sama TV. Dia diaduin lagi ke broker lain. Yang ini ngasih AC dan TV. Kamu mau ngasih apa? Mau kasih kulkas? Bisa lah begitu loh. Pembeli bisa loh. Ada yang serakah loh pembeli loh. Ada yang greedy loh. Dia nggak tahu komisi kita. Kalau udah masuk kantor nggak diterima full. Ada potongan pajak lah. Ada potongan berbagi dengan member broker atau MB lah. Ya, kalau bicara seperti itu, itu si pembelinya menurut saya nih, ada seperti itu, ya Bapak layanin aja, Pak. Bapak ingat, kalau Bapak masih bisa mampu untuk kasih sesuatu, berikanlah, Pak. Tapi jangan Bapak memaksa, gitu lah. Ya, apalagi kalau ini si konsumernya potensial nih, orangnya bakal beli lagi, di-maintain, Pak. Mungkin hari ini kalau kata orang jualan, gue cuannya cuma 2 biji, biarin aja. Besok kan dia beli lagi, saudaranya beli lagi. Nah, ambil cuan di situ, Pak. Ya, kayak toko handphone, Pak. Ya, gue kan suka banding-bandingin. Nih A50. Di toko lain misalnya 1.500.000, di toko lain 1.450.000. Ini kasih 1.400.000. Gue beli 1.400.000, tipe sama loh. Cuma toko ini pinter, Pak. Dia suruh beli aksesorisnya, Pak. Aksesorisnya dibeli ini. Jadi 1.7. Pinter-pinter dia ngambil cuannya di aksesorisnya, bukan di harga handphone. Mungkin harga handphone untung cuma 50.000. Dia jual aksesorisnya, Pak. Saya beli 1,4, seharusnya kan dia jual-jual jadi 1,7. Saya beli casingnya, beli ininya. Itu pinternya. Jadi Bapak tadi celah ininya di mana gitu lah. Saran saya sih, ada customer seperti itu ada sih, saya pernah ngalamin. Tapi kalau saya memang terlalu keterlaluan, maaf ya Pak ya, saya sih buang, Pak. Karena customer itu, sorry nih, akan nuntut juga, akan lebih lagi, nuntut lagi. Lu kan dapat duitnya dari komisi. Tapi kalau customer itu memang potensial, Bapak perlu mempertimbangkan. Ya, ada memang hal-hal yang kita bicara secara standarisasi, ada hal-hal yang kita bicara secara etika, ada hal-hal yang kita bicara secara bisnis. Bapak melihat bisnis dulu lah. Kadang-kadang ini nggak keluar etika nih, ya, tapi tidak menyimpang. Ya, jadi memang diaduin, Pak. Saya pernah diaduin kan tadi saya cerita. Cuma saya kasih pelayanan. Ya malah agent yang sono, sorry ya, komisinya dibagi 2. Dia ngomong nih, Pak Margo, dia kasih hitungannya nih. Saya tetap beli ke Pak Margo, karena saya senang ke Pak Margo, saya dilayanin banget. Nah itu, salah satu kuncinya. Karena dia pernah beli ke saya dulu, saya kasih pelayanan. Dia ngomong gini, ya deh Pak, nah saya setelah dia beli, ya saya kasih sesuatu lah, nilainya nggak gede. Ada sesuatu penghargaan lah ke dia. Dia nggak pas dia, surprise banget, saya kasih souvenir berbentuk sesuatu ke dia. Senang tuh dia tuh. Nilainya souvenir berapa sih? Nggak nyampe 500.000, paling 100-200.000, tapi senangnya dia itu. Ya, itu Pak Brian. Saya nggak bisa nih, gini, jangan Pak, jangan, ingat ya, ingat kuncinya, jangan ngejelekin broker lain ya. Tuh broker itu begini Pak, jangan Pak. Jangan Pak. Ingat, ya boleh ngejelekin broker lain. Ya, Bapak harus bicara value Bapak. Biarin aja mereka, yang penting Bapak tidak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Siapa satu lagi tadi? Maaf, boleh nyambung pertanyaan yang tadi nggak Pak, sebentar? Pak Anto Pujibu. Anto dari Asiawan, dari Pak. Asiawan Property. Di mana Pak? Saya yang di kantor Bekasi. Oke, Asiawan. Oh Bu itu ya? Ibu Ellen. Bu Ellen ya? Yeah. Boleh nyambung pertanyaan tadi nggak Pak? Itu yang mana? Menurut Arebi apa memberikan cashback seperti itu diperbolehkan? Atau mungkin kita bisa ngadu gimana, atau gimana Pak, bisa dilaporkan atau gimana misalkan kita merasa nggak nyaman? Enggak, kalau di aturan nggak ada Pak, nggak diperbolehkan Pak, etikanya nggak ada. Halo Pak Anto? Iya. Nggak ada Pak. Nggak ada peraturan. Itu kan pita-pitanya kita Pak. Jadi kalau ada tertulis begini-gini nggak boleh. Kita kan dapatnya komisi dari situ. Terus kita aduin nggak? Kalau ada Pak, ada yang begitu, Bapak bisa aduin Pak. Kita ada Dewan Kode Etik, ya kalau dia transparan mainnya saling menyalip gitu kan. Bapak coba aja didiskusikan di DPD Bekasi Pak Yohan, Pak. Ya, maaf Pak Yohan. Boleh, Pak. Karena secara etika nggak bagus itu, benar. Tapi kalau secara pribadi ini, intern Bapak aja, ini kan ada bisa bicara, ada etika, ada bisnis, ada ini. Ya lihatlah. Kan nggak juga kalau, kadang customer jujur Pak, kadang customer nakal Pak. Jajan Pak. Dia minta lebih Pak kadang. Kalau udah begitu udah nggak benar tuh customer tuh. Adu domba kita Pak. Adu domba Pak. Tapi kalau memang ketahuan ini ada broker yang ini begini, lebih baik ada buktinya. Kita coba kita diskusikan dengan
dengan ketua DPC-nya masing-masing atau wilayahnya masing-masing, itu perlu kita cermati. Karena kasus-kasus itu kan di lapangan membuat DPP, menurut Arebi kan lebih dewasa. Nah, jadi hal seperti ini mungkin boleh nih Pak buat kita. Karena saya sih hanya melihat memberikan pelayanan ya. Ya wajar-wajar aja lah kalau misalnya ada customer ngadu-ngadu begini, pinter-pinternya kita lah. Cuma kita nggak boleh, oh Pak saya turunin komisi begini. Nggak. Kadang-kadang ada cashback seperti itu. Ada Pak, dulu sih ada. Cuma ya ada yang naik ke permukaan, yang ada yang belum. Mudah-mudahan dengan asosiasi Arebi semakin kuat, jadi semua pelaku tidak melakukan hal seperti itu gitu loh. Kan nggak semua juga orang anggota Arebi kan. Nggak semua juga, maaf ya, broker itu broker berbendera kan, ada yang pribadi juga. Jadi tolong etikanya dijaga. Nah karena kalau kita bicara etika kan waktu hari pertama Pak Tirta udah bicara etika tuh di hari pertama, saya lupa tuh, ya kan ada kan etikanya seperti apa gitu. Ya hari ini saya hanya bicara mengenai handle objection-nya. Tapi kalau udah ngadu-ngadu begitu, boleh Pak diajuin aja Pak Anto. Sebenarnya nggak ada etika seperti itu, nggak bagus. Kita ketahuan kok mana-mana di broker yang nggak bagus ketahuan. Ini broker ini dunianya sempit Pak. Akan ketemu siapa lagi, ketemu ini ya Bapak tahu nih, Bu Ellen kena saya, Pak Yohan kena saya, ketahuan nih Pak. Oh Pak Anto nih dari Bu Ellen nih gini-gini, rame Pak ntar Pak. Bisa blow up ke permukaan nih Pak, bisa rame, nggak bagus kan jadinya. Bukan nama Pak Antonya, ntar yang bagusnya mah bendera Asiawan Propertinya udah punya branding loh Asiawan. Di Sumarekon udah keren, di mana udah keren, gara-gara satu orang kan tercemari Pak. Ya. Oke ya Pak. Baik, Pak. Oke, next sekali lagi sebelum saya tutup masih ada waktu. Screen share takutnya saya kelamaan. Saya Pak, tanya Pak. Ntar dulu ya Bu, abis ini ya Bu. saya waktunya sedikit lagi Bu soalnya. Ntar saya di ini Bu, dianut sama ini ARD yang buat diklat. Jangan mengambil uang dan lari. Jadi ini bisnis berkesinambungan, tinggal kamu lut di madunya. Kalau orang udah beli, jangan hanya karena untung sesaat Anda langsung lari dapat komisi. Janganlah. Kalau bisa repeat order tuh. Karena pembeli-pembeli yang database yang lama itu yang jadi duit buat Anda, ya. Jangan hit and run. Wah, yang penting jual beli, janganlah. Sayang. Anda kalau pengen panjang, Anda harus memberikan pelayanan, Anda jangan hit and run lah. Ya, libatkan pelanggan baru dengan segera. Ya, libatkan pelanggan baru dengan segera. Jadi dilibatkanlah pelanggan itu ya. Next, meminta customer referral, itu saya bilang tadi ada referral, tindak lanjut cepat. Kalau dia ada apa-apa cepat ditindaklanjuti. Ya, layanan purna jua ya yang tadi bilang ya. Setelah Bapak Ibu beli, kayak kalau Bapak Ibu beli mobil nih, saya tahu nih ulang tahun Bapak Ibu dia apa, kilometer berapa mau servis dia apa, di SMS atau di WhatsApp atau di telepon. Jadi ada purna juanya. Kalau dia udah tinggal, Bapak Ibu tanya, gimana Bapak Ibu tinggal di sini betah apa enggak? Apalagi kalau ingat ulang tahunnya dia, ulang tahun. Saya pernah kok suatu ketika orang beli ke saya, terus saya tak punya KTP-nya, saya kirimin kue tuh, saya beli 200.000 tuh. Zaman itu tuh. Dia seneng banget loh, girang banget. Nah, saya direferensiin, kue 200.000. Akhirnya saya dapat closing lagi 2 dari dia. Komisinya bisa 20 juta loh. Cuma 200.000. Adalah yang pernah jual ya. Jadi kalau ada apa-apa jangan susah dihubungi. Ada marketing handphonenya di WhatsApp, jawabannya lama minggu depan. Masih mending besok, lusa, 3 jam lagi. Ingat ya, kalau orang misalnya ada sesuatu, kalau kitanya lemot, dia akan lari ke tempat lain lah. WhatsApp bisnisnya nggak aktif, ditanya propertinya ini, dia nggak cepet-cepet jawab, ya udah deh lari deh. Ini bisnis kecepatan juga, ya marketing banyak, agent properti ratusan, ya kalau Bapak Ibu tidak cepat tindak lanjuti, ya kalau orang telepon atau orang nanya, udah lari tuh. Ya minta referral juga, minta saudaranya, temennya, siapanya kayak bosnya ya, supaya Bapak Ibu dia seneng, dia repeat order lagi, mungkin lewat orang lain, ya. Next. Ini apa nih? After sales service ya, yang tadi saya bilang ya. Jadi ada bantuan lah, bebas. Misalnya, Pak di sini kalau pasar di mana, pas sekolahan di mana, kasih info-info ke dia. Bapak kalau mau ngurusin ke kecamatan, saya bisa bantu. Jangan ini ya, misalnya kalau yang secondary ya kita bisa bantu deh Pak untuk pengurusan PAM-nya, untuk teleponnya, untuk bikin IMB-nya ya. Kita kasih info-info, kita bisa bantu lah. Jangan kita yang ini kita kan jual beli properti, bukan tukang ledang, bukan tukang PLN ya. Kita bantu. Kadang-kadang orang nggak tahu nih, ininya Pak Margo ada ini, nah kita bisa bantu ya. Jadi jangan dikenain tarif. Terus yang ini nih, harus komitmen dengan dia ya, bahwa kita tuh bantu dia. Ingat ya kalau dia senang ke kita, kitanya juga termemori, senang, bagus, dia nggak bakal lupa kita.
Ini kalau dia ada kebutuhan properti lagi, pasti dia akan beli sama kita. Ya. Terakhir yang tadi saya bilang, ingat hari penting mereka, ulang tahun ke, hari pernikahan, ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya media sosialnya mereka, anaknya lulus sekolah, atau misalnya ada sesuatu yang dicapai, tolong dikongretlin, lihat IG-nya atau Facebook-nya, kongret selamat. Orang tuh paling seneng. Sekarang tuh ada penyakit like gitu loh. Artinya kalau kita posting di Facebook atau di Instagram, kita kadang-kadang lihat yang udah nge-like berapa ya, yang udah komen berapa orang ya. Nah itu, orang pengennya dihargai. Padahal postingannya nggak begitu penting ya. Kalau saya punya customer, postingan nggak begitu penting, gue like-like-in aja supaya dia seneng, supaya dia ingat kita terus. Ya, yang paling penting itu tuh, ingat hari pentingnya mereka, ulang tahun pernikahan, hari ulang tahunnya kelahirannya dia ya. Itu akan meninggalkan bekas buat mereka ya. Terakhir, terima kasih ya. Ntar habis ini ada sesi pertanyaan terakhir ya. Jangan lupa juga Bapak Ibu ya. Saya punya kurang L ya follow ya. Ada sosial medianya, ada Facebook, ada Instagram, dan ada YouTube. Untuk Facebook mungkin saya udah hampir 5.000. Saya banyak banget ya yang confirm saya, cuma saya belum ini. Tolong, saya lagi butuh, lagi parkir miskin nih sekarang nih. Parkir follow nih di @margokusiono untuk Instagramnya. Sama di YouTube saya di subscribe tuh Margo Kusiono. Lihat aja. Ya pokoknya ketik Margo Kusiono pasti ada lah, karena nama saya tuh jarang. Kalau namanya Rudi, namanya Dewi, namanya Santi, pasti kan banyak. Nama saya tuh jarang. Kalaupun diketik Margo doang, pasti kalau kita lihat tuh banyak orang-orang luar negeri dari Australia, itu pun cewek. Ya kalau pakai Kusiono, pasti itu ada lah. Pokoknya ada, nggak ada. Kayaknya belum ada nama ini di dunia lah. Jadi saya pede banget. Ini Instagram saya, @margo_kusiono, tolong dibuka IG-nya, sama di follow YouTube saya. Karena YouTube saya bicara khusus properti. Jadi industri broker properti di YouTube saya ada. Ya, dua ini yang Instagram sama YouTube tolong di follow. Yang Facebook jangan dulu deh, karena udah penuh. Ya. Oke, gitu aja Bapak Ibu. Jadi itu materi saya. Sekarang siapa yang mau bertanya karena jamnya kan udah mau habis. Ya cepetin tadi. Oke, tadi yang mau bertanya siapa ya? Saya, Pak. Siap, dari? Saya dengan Leo, Pak. Oh, Pak Leo dari Bandung. Aduh, Bandung lagi nih. Mohon. Ya, Pak Leo, gimana? Tapi dari tadi Makassar banyak, Pak, diserbu. Iya, Makassar ya. Bandung sendirian. Hebat pisan Makassar, euy. Ayo Bandung, kumaha? Pak, punten. Kira-kiranya untuk melayani konsumen seperti tadi, ada nggak Bapak punya sales script gitu? Yang kira-kiranya awalnya ini 2, 3, 4, 5 seperti tadi gitu kan. Ada sales script-nya sih Pak, dari sini ini, dari sini ini gitu Pak. Punten. Saya di kantor saya tidak punya sales script. Kita kan punya memang punya buku ya, buku panduan bagaimana service customer. Ada sih Pak buku panduannya gitu loh. Cuma kita ada buku dari Senturi Indonesia, saya dari Senturi ya. Ada buku panduannya bagaimana melayani orang, bagaimana ini. Sales script sendiri itu ada di pelajaran pertama yang kalau di kantor saya itu ada buku Pak, buku. Jadi sebenarnya sales script itu kalau menurut saya berdasarkan pribadi masing-masing aja, berdasarkan pengalaman ini. Kali kalau panduan harus begini-begini, kalau di kantor saya, sorry nih ya, kalau saya ini kan jawabannya menurut saya nih, karena saya nggak bisa general nih ya, itu saya tidak terapkan ke marketing, harus begini enggak. Cuma saya terapkan ke marketing, tolong service klien yang tadi saya bilang, ya, ingat tahunnya, ingat ulang tahunnya, ingat sesuatu buat dia kalau dia udah tinggal datang ngucapin selamat. Jadi hal-hal pelayanan seperti itu gitu loh. Ya, jadi kalau saya bilang, oh ini struktur ini itu ada Pak di training pertama, ada sih bukunya. Cuma yang saya bilang ini kan rangkuman saya nih, seperti itu Pak Leo. Kalau di kami ya, Tapi kalau ke marketing kaminya itu waktu pertama dia training ya, ada panduannya. Tapi kalau udah dia jalan, apalagi yang udah senior, seperti Ibu Serina nih udah senior, mungkin Ibu Serina tahu lah, Ibu pasti akan simpen. Karena Ibu sekarang tuh yang paling berharga tuh database, Bu. Database itu yang paling berharga gitu loh. Kalau orang udah kena madu di mulutnya nggak bakal lari ke orang lain, yakin saya. Ya makanya awal-awal aja Pak, Bapak yang penting pelayanan Pak, dia nggak lupa. Ini kalau yang tadi mungkin bisa jadi sales script-nya bisa jadi yang tadi panduan saya, Bapak bisa paduin aja sih Pak Leo. Ya. Ya, mana Pak? Jadi tidak ada harus detail begini. Ingat ya, treatment itu berbeda Bapak Ibu, jangan sampai saya ngasih begini, oh kata Pak Margo begini, beda kan. Beda wilayah, beda iklim, beda budaya. Jadi kita bisa menyesuaikan istilah kasarnya, sorry nih, ya bunglon lah, bunglon positif ya.
Harus menyesuaikan. Kalau misal Pak Leo ketemu orang yang ngomongnya kenceng, misal kayak seorang Sumatera Utara, ikutin ngomongnya kenceng. Kalau ngomongnya halus-halus, ikutin halus. Biasanya orang kalau frekuensinya sama, dia lebih nyaman. Kalau udah lebih nyaman, lebih terbuka. Kalau gimana mau terbuka, lu nya aja nggak nyaman sama gue. Kalau dia udah nyaman, ngomongnya banyak, terbuka, nah enak kita bunuhnya tuh, bunuh, closinginnya gitu. Kalau saya bicara ke teman-teman, eksekusi, cepet di closingin. Ya. Lu tuh dibayar karena pengalaman lu, keahlian lu untuk bisa closing. Jangan sampai nggak closing. Kalau nggak closing, lu nggak makan. Gitu. Saya tanamkan tuh ke tim saya, harus jualan, harus closing. Karena kamu profesional. Kalau kamu nggak closing, kamu nggak dapat duit. Kamu kenapa terjun di bisnis ini? Satu tujuan sama dengan saya. Mau nyari duit, Pak. Iya, ayo sama-sama. Nah, nyari duitnya yang positif, nyari duitnya yang profesional. Seperti itu. Jadi mereka excited punya tujuan. Ya, Pak Leo. Siapa? Oke, ada lagi satu apa dua lagi ya, karena udah jam 12. Ini Pak. Dari Elsa Pak. Elsa Susilowati dari mana Bu? Dari Semarang Pak. Oh Semarang. Iya. Sama dengan Pak itu, Peter tadi bukan? Satu grup. Dari bendera apa Bu? Lupa saya. Sama Pak. Kok ketutup? Ya, kira gimana Bu? Pak, ada dua pertanyaan Pak. Banyak amat. Yang pertama tuh Pak, yang sering terjadi di Semarang. Ya, Semarang ya. Itu tuh banyak buyer seringkali tanya alamat lengkapnya Pak. Alasannya siap. Alasannya saya mau lihat lokasinya dulu, padahal di sana ada nomor teleponnya, atau apa namanya ditempatin. Pisbonya ada pisbo lah, ada owner nempel di sini. Nomor. Ya. Terus Ibu kasih alamatnya, Ibu bunuh diri namanya. Nah terus itu kami minta alamat seperti itu Pak. Saya mau lihat lingkungannya dulu, kalau baru lanjut. Nah itu yang pertama. Terus Ibu jawaban Ibu apa? Saya mau nanya ke Ibu, jawaban Ibu apa kalau digituin menurut Ibu? Kalau saya tidak kenal baik dengan buyer, saya nggak laku. Oke. Tapi kalau saya kenal dengan buyer, saya tahu istrinya. Kasih. Saya tahu istrinya. Terus pertanyaan yang kedua tuh Pak. Kedua apa Bu? Ya, jadi misalnya pemegang keputusannya itu suami, sedangkan yang hubungin kita istri. Nah, waktu lihat rumah kan ini Pak, mereka belum ambil keputusan. Nah, dia kan tapi ini kan buyer ya Bu? Buyer ya? Ya, buyer. Buyer. Terus? Ya. Nah, sedangkan pemegang keputusannya mungkin misalnya yang pemegang keputusan suami, padahal yang hubungin kita istri. Ya, betul. Nah, kan kita bilang, saya kan perundingan dengan suami dulu. Iya. Terus? Nah, itu kalau Pak Margo gimana? Maksudnya kan kita nggak bisa komunikasi dengan suaminya, ini yang pemegang keputusannya. Iya. Thank you Pak Margo. Oke. Saya jawab dulu ya. Ini simple aja deh ya. Yang pertama, saya paling nggak mau kalau orang mau minta alamat. Ingat ya, apalagi dia hubungi via internet. Kita iklan gitu kan. Iklan di media lah rata-rata. Nggak mungkin dia nanya. Karena pasti kalau dia lihat spanduk kita langsung tahu. Ingat ya, itu kadang-kadang bukan pembeli. Bisa aja kompetitor. Ya, bisa aja listingan kita dibajak. Bisa aja loh. Ini dunia kan ada hitamnya juga. Memang broker ada putihnya, ada hitam juga. Hati-hati. Ya, kita harus minta satu. Kedua, kalau dia tetap ngotot minta alamat, kasih tahu Bu, Pak, tugas kami untuk mengantar Bapak dan Ibu ke alamat tersebut. Kita janjian. Ntar kalau Bapak suka atau nggak suka, nggak apa-apa kok Bu. Tugas saya untuk nganter. Jadi di Januari kalau dia nggak beli nggak enak, saya lihat dulu deh kalau saya suka ntar hubungi kamu. Bullshit. Saya paling nggak suka digituin tuh sama pembeli begitu. Saya nggak mau. Lebih baik saya kehilangan pembeli. Jujur, buang aja tuh pembeli. Itu pembeli udah ada niat-niat nggak bener tuh. Ya, kecuali ya Bapak Ibu listingannya kuat. Artinya kan listingan ada 2, ada 3 tergantung ya. Open dan eksklusif. Kalau listingan eksklusif kan udah diajarin dong. Eksklusif itu listingan yang memang siapapun yang bisa menjualkan ke kita boleh kasih alamat lengkap. Atau properti tersebut kosong. Tidak dihuni, ada spanduk kita, bisa, boleh. Properti tersebut dihuni, ada spanduk pemilik, mampus.
Jangan. Kamu tuh kayak, ya bukan broker tuh namanya tuh, cuma ngasih info. Dilibas sama dia. Pembeli punya pikiran kalau lewat kamu, lewat agent lebih mahal harganya. Ikut image-nya itu masih ada. Kalau lewat agent harga lebih mahal. Makanya dia pengennya langsung. Nggak semua pembeli ngerti. Tugas kita tuh, Pak Leo tadi nanya tuh, Pak, kadang-kadang orang nggak mau pakai broker karena takut kemahalan lewat broker. Ada broker yang tanda kutip tuh oknum. Harganya 2 miliar dinaikin jadi 3 miliar. Ada broker yang naikin harganya gila-gilaan. Image-nya jadi nggak bagus. Saya bilang sekali lagi, oknum. Anggota Arebi mah nggak ada kayak gitu. Karena udah punya etika. Ya, Bu ya. Oke, yang kedua, mengenai suami. Nah, makanya kalau ibu ketemu, tanya, dia mau lihat dulu nih, oh berarti di suaminya. Ibu udah tahu nih, keputusannya di suaminya. Ingat, kalau bisa, kalau nego nih dalam waktu, mungkin dulu nggak PSBB ya, agak susah ya. Sekarang sih ya susah ketemu. Makanya Bu, suaminya ajak. Kan kadang-kadang pembeli, kalau udah nego-nego, pengen ketemu loh dengan penjual. Ya, saya mau nego nih Pak, ibu suaminya ajak ya. Jadi ibu langsung nego. Gitu loh. Ajak suaminya pengambil keputusannya. Karena kalau udah ketemu pembeli penjual, saran saya harus ada keputusan Bu. Jadi kalau enggak plotting. Ya Bu, saya ntar sampaikan ke suami dulu deh. Jangan Bu, enak kan pas suaminya ikut juga pas negonya. Lihat boleh. Pas negosiasinya, ajak suaminya. Karena kalau ibu tahu keputusan di suaminya, pas di situ bisa langsung ngambil keputusan. Kalau yang ngambil keputusan tidak diajak, plotting Bu, dia akan mikir Bu. Saya diskusi dulu deh. Apalagi ibu udah tahu. Tapi ingat nih, maaf nih buat di sini marketing nih ya. Kalau pengambil keputusannya laki-laki, ibu marketing sebagai perempuan, tolong Bu ya, jangan terlalu kelihatan. Terus bisa istrinya cemburu Bu. Pernah kejadian seperti itu. Kita ngomong ke suaminya mulu, istrinya bisa cemburu loh. Sama, laki-laki juga. Pengambil keputusan istrinya, karena istrinya sesuatu cantik, kita ngomong ke istrinya mulu, si suami bisa cemburu, bisa nggak jadi, bisa berantem loh mereka. Ingat, kita profesionalis. Kadang-kadang, maaf lah, laki-laki juga ada mata keranjang. Ngodain si marketingnya, ada tuh marketing saya seperti itu. Hati-hati juga, ini dunia nih. Ya kita sepintar, kita profesional, ingat profesional. Ya jangan sampai di seperti itu. Ya, harus bisa menempatkan seperti itu Bu. Ya. Itu Ibu siapa? Ibu El Susilowati dari Semarang. Makasih Pak Marco. Ya, makasih Pak. Satu lagi pertanyaannya. Saya haus nih pada saya puasa. Ada lagi satu pertanyaan? Bapak Ibu. Saya Pak. Oh ya, satu lagi ya Ibu Yohana ya. Udah ya. Karena jam saya udah over kan kalian harus istirahat. Sekarang Ibu Yohana ya, gimana? Oke, thank you. Pak, kadang-kadang kan kita bingung nih. Kita bawa klien ketemu owner. Nah, tahu-tahu mereka itu langsung, misalkan salah satu pihak, mereka langsung minta nomor telepon. Ya. Terus kita sebagai agent gimana, Pak? Baik. Ibu dari agent mana, Bu? Saya Rudiho, Pak, Balikpapan. Balikpapan. Wis, dari Balikpapan ya. Bu, biasanya kalau saya sebelum owner buyer ketemu, Ibu harus kunci si ownernya, Bu. Karena kan Ibu ada perjanjian sebelumnya. Ya, kalau dia percayakan ke kami, Pak, untuk masalah harga, untuk spek segala macam, saya aja yang jelasin, Pak. Ya, jadi kalau misalnya buyer saya datang, Ibu kunci dulu si ownernya ya, biar aja Pak saya handle. Ya, jadi pas dia datang, kadang-kadang jujur ya, buyer tuh kadang-kadang tidak percaya ke kamu, dia akan langsung ke owner nanya. Ya kan? Tapi kalau ordernya ngerti, dia akan ngomong, udah saya ke Bu Yohana aja, saya udah jelasin kok Bu Yohana yang ngejelasin. Tapi kadang owner buyer kagak ngerti. Minta kartu nama tukeran, Bu. Bapak ntar saya kalau nanya lebih lanjut ke Bapak langsung ya. Ya, Ibu sebagai marketing harus tegas berani motong, Bu. Oh nggak apa-apa. Misalnya Pak Rudi ke saya aja, saya kan udah dipercayakan sama Pak Yudi untuk misalnya Pak Rudi pembeli, misalnya Pak Dwi yang punya, udah dipercayakan Pak Dwi untuk nitip ke kita. Dipotong aja Bu, nggak apa-apa Bu. Oh nggak apa-apa kok Pak. Tapi makanya dari pertama ngomong dulu ke Pak Dwi-nya, ke pemilik rumah. Pak kalau ada apa-apa, jangan sampai ntar si buyer, banyak kok Bu, buyer begitu langsung nyelonong minta kartu nama. Masih mending Bu, buyer Ibu pergi, dia datang lagi Bu, nyelonong. Ada, karena buyer kan buyer kagak ngerti Bu, dia nggak ngerti sistem Bu, buyer kagak ngerti sistem, takutnya Ibu bawa ke dia bisa berhubungan langsung dengan si owner. Kadang-kadang dia nggak ngerti sistem. Kita jelasin Bu, makanya yang paling utama pas Ibu ngelisting itu yang paling utama.
listingannya eksklusif apa open, kalau strateginya ada bayar seperti apa, kalau dia pasang spanduk misalnya nih berkenan enggak, spanduknya dilepas dulu kalau kita bawa bayar, atau seperti apa, ibu harus ngomong dulu pas ibu ngelisting, dikunci di situ Bu. Jangan sampai pas ibu bawa bayar, ibu akhirnya mental masuk. Tapi ingat tidak semua juga buyer ngerti, kadang-kadang tetap ngotot. Yang penting sekarang paling pokok menurut saya, ibu pegang yang punya listingnya si ownernya, karena dia yang bayar ibu. Dia kalau dia udah trust percaya sama kita, si buyer nyelonong pun pasti dia akan ngomong, tetap ibu dibayar. Ya, profesionalisme itu Bu, ingat. Terus ini satu lagi Pak, ini sih udah kelewatan sih sebenarnya pelajarannya. Kadang-kadang kan kita pengen spanduk kita aja tuh yang nongol, yang owner punya spanduk kan diturunkan. Itu gimana cara kita ngomong supaya enak Pak, supaya cantik gitu loh Pak? Tergantung lah Bu, ibu kasih pelayanan dulu. Ya, banyak strategi sebenarnya Bu. Saya mau ngajarin di sini bisa panjang nih Bu. Intinya ibu kasih pelajaran dulu ke dia. Ibu jangan, Pak, spanduk Bapak turunin Pak, spanduk saya aja Pak naik. Memang siapa lu? Enak aja lu nyuruh-nyuruh gua, yang punya rumah gua, lu nyuruh-nyuruh gua nutup pasang spanduk, lu siapa? Bisa marah loh. Ya caranya, Pak, ini saya bawa buyer, Pak, ini saran saya nih, supaya Bapak nggak keganggu, Bapak kan juga banyak kesibukan, mungkin untuk masalah properti, udah ke saya aja Pak, jadi spanduk Bapak, mungkin pakai saya, jadi Bapak aman. Pokoknya saya lapor ke Bapak deh, pokoknya aman deh. Bapak juga nggak keganggu kan. Saya kan bisa menganalisa mana pembeli serius atau enggak. Apalagi nih Pak, sekarang ada nilai kejahatan Pak. Bisa aja pembeli kadang-kadang pura-pura jadi pembeli loh Pak. Pura-pura jadi pembeli kadang-kadang kita nggak tahu tujuannya. Kalau sama saya kan Pak bisa disaring Pak, bisa menganalisa. Saya bisa sharing dulu, jangan sampai masuk mengganggu Bapak. Bisa aja ngomong begitu Bu. Ya, Ibu jangan ngajarin, kasih gambaran Bu. Ingat ya. Jangan, ntar dia marah Bu. Spanduk turun, yang ibu naik, lu siapa? Gue juga kalau punya properti, lu siapa? Kecuali ibu udah punya branding di wilayah ibu, nama ibu udah tenar, prestasi ibu udah bagus, kasih ke Pak dia. Margo, nanya dong. Ini gitu, ya. Ya Bu Yana ya. Oke, thank you Pak. Pak Margo, nanya satu kali dong Pak. Ya Ibu Ratna, terakhir ya Bu Ratna ya. Iya Pak. Saya ada meeting lagi soalnya. Ya gimana? Pak, saya nanya Pak, kalau seandainya nih antara seperti yang tadi sudah disampaikan ibu-ibu bahwa kita bawa buyer dan ternyata di belakang kita mereka terjadi deal nih Pak, misalnya kita ditinggal nih Pak. Nah setelah mereka deal ternyata kita tahu Pak, saya tahu misalnya saya tahu kalau mereka tuh terjadi deal, itu kita bisa tuntut nggak sih Pak? Bisa. Makanya dari awal perjanjian ibu harus jelas. Kalau enggak, ibu nggak punya kekuatan hukum, susah Bu. Makanya meskipun dia tanda tangan di listing saya bisa, gitu ya Pak ya? Bisa Bu. Ada materinya, ibu bisa ada 2 alat bukti aja Bu. Bisa Bu. Ibu tuntut kalau di Arebi kan ada lawyernya, lawyernya kita ada Pak Ori, ntar hari Jumat dia ngomong, ada bukti-buktinya kita kerjain Bu. Seneng tuh Bu. Kuat Bu. Jalan Bu. Maju Bu. Kalau misalnya kita buktinya dari notaris nih Pak, misalnya kita bisa yang penting dari PJP notaris. Pertama tanda tangan dia tanda tangan Bu, tanda tangannya yang punya ya Bu, jangan pihak lain ya Bu. Ibu kasusin Bu, jalan Bu, maju Bu, kita nggak dihargai Bu, benci saya kayak gitu. Oh itu bisa ya Pak ya, jalan, pakai lawyernya Arebi kita bisa ya Pak. Bisa, Ibu harus ada prosedurnya ya. Ibu dari mana Bu? Asiawan Pak, Bu Ellen. Oh Bu Ellen, bisa Bu, DKI Bu, DKI bentar Ibu ke Pak Helmi dulu atau ke Pak Clement ya, atau ke Pak Prano. Kalau ada bukti-buktinya jalan Bu, pakai Pak Ori kita Bu, jalan Bu. Buktinya kuat ya Bu, ntar mereka lihat buktinya dulu, ajuin Bu. Ya. Kalau misalnya buktinya itu dari notaris nih Pak, kita dapat infonya dari notaris kalau mereka udah terjadi deal. Ya, Ibu gitu. Dari notaris, terus Ibu lihat juga pernah PJP nggak sama Ibu, ada bukti-bukti otentik lain, Ibu coba konsultasi dulu bagian hukum, ini bisa kuat nggak, jangan sampai Ibu naik, ternyata kilas balik malah Ibu yang kena. Kan ingat ya, kadang pembeli kadang pintar juga Bu. Kalau buktinya hanya listing aja Pak, misalnya tanda tangan listing, sama kita ada foto beberapa yang waktu kita survei rumah. Kalau saya gitu, sih bilang bisa Bu, jalan Bu. Bisa ya Pak. Koordinasikan aja. Untuk teknisnya saya nggak ngerti ya. Itu ada bidang hukum ya. Bidang hukum itu siapa ya? DKI. Pak Helmi ya. Ibu ke Pak Clement, ke Pak Prano ada bukti. Tapi Ibu diskusi dulu dengan Bu Ellennya ya. Ibunya naik, Bu Ellennya nggak mau kan percuma. Maksudnya Bu Ellen support. Maju. Oh iya, oke Pak. Thank you ya Pak.
Maju. Saya demen tuh kayak gitu. Kita pengen dihargai, Bu. Jangan enak aja broker dicuek-cuekin. Ya. Iya, Pak. Ya, kan diskusi Pak. Aja, Bu. Ya. Iya, makasih, Pak.